Orang pinter sama orang bejo itu hebat orang. Saya ini orang pinter, maka tahu kalau ini itu akhir tahun, bukan awal tahun. Tapi saya ada orang bejo, pinter saya terekspos, sehingga orang tetap saja bilang ini peringatan awal apa? Tahun. Jadi menang orang bejo. Gitu. Ini akhir tahun apa awal tahun? Hari ini. Akhir tahun. Berarti ini peringatan apa? Akhir tahun. Hanya orang bejo yang kesalahannya tidak dikoreksi. Jadi ini alhamdulillah. Jadi ya tapi ini kesalahan yang tidak maksiat. Insya Allah dimaafkan Allah Subhanahu Wa Taala ini karena kesalahan itu ada dua. Ada kesalahan yang maksiat, ada kesalahan yang tidak maksiat. Saya punya komitmen terhadap agama ini. Baik tadi yang dikatakan Pak Rektor, ada unsur ulama, ada unsur habaib, ada unsur pengusaha, ada unsur birokrat. Di antara kenangan-kenangan saya dari Syekhina guru kita bersama Kiai Haji Maimun Zubair, beliau itu sering dawuh, sering ngendikan. Dan itu saya sampaikan juga ketika 7 hari wafatnya Agus Robah, cucu Mbah Maimun, putra Agus Robah. Di antara yang beliau katakan itu adalah sok hak agama itu sing gawe pegawai negeri. Itu berkali-kali beliau ngendikan gitu ya. Saya agak bantah. Nah, kalau santri bah, santri karuan mesti gawe agama, tapi sok ben sing gawe pegawai negeri. Setelah saya jadi kiai dan penelitian, saya itu berkali-kali didatangi dokter, tentara, juga polisi. Mereka sering bilang gini, Gus saya ini dokter negeri. Saya ke NTT, ke Papua, karena saya muslim, berkebutuhan Islam, maka dibikinkan musola, dibikinkan masjid. Kalau kiai tidak bisa, bikin sendiri urunan mau narik siapa itu. Mau narik tarikan di jalan yang mau nyumbang siapa. Tapi kalau kebutuhan negara, karena tugas negara, ya difasilitasi negara dan tidak dianggap misionaris karena negara. Itu juga di beberapa negara yang non-muslim, kayak di Argentina, di Venezuela, itu ada masjid, ada kajian Islam ya karena duta besar. Dan itu aparat negara. Disinilah kearifan para ulama berkoalisi dengan umarok dengan makna yang positif bahwa agama ini harus ditopang umarok, sistem negara. Tentu di situ ada tentara, ada polisi, ada macam-macam. Kita sebagai kiai juga nggak berdaya di depan para bandar narkoba apa-apa kalau nggak ada BNN. Kita mau apa dengan korupsi kalau nggak ada KPK. Sehingga kearifan para guru-guru kita, mulai Mbah Maimun, bapak saya sendiri, NU, Muhammadiyah, semua ormas-ormas Islam itu pasti maulah kerjasama. Karena kita siapa ya? Kalau nggak kerjasama. Dan di antara pesan Rasulullah SAW adalah yaduwahi ma'al jamaah. Jadi apa ya, kebersamaan itu sudah berkah. Fa inna yadallahi ma'al jamaah. Jadi berkah. Lalu kenapa saya kalau ngaji bawa kitab? Ini agak sebetulnya itu lazim. Lazim itu suatu yang harus. Tapi karena kelamaan mubalek itu tidak pakai kitab. Seakan-akan bawa kitab itu yang aneh. Sebenarnya aneh mereka. Karena begini logika simpelnya ya. Umat Nabi ini berhak dapat apa coba? Berhak dapat warisan yang paling luhur, paling hebat, paling jernih. Apa itu Quran dan hadis? Pertanyaannya, siapa yang paling punya hak otoritatif untuk menerangkan Quran hadis? Ulama. Ulama yang mana? Ya yang kapabel, yang sudah diakui dunia, kayak Imam Ghazali, Imam Bukhari, Imam Syafi'i. Artinya kalau kita tidak pakai materi, itu ulama mendapat pikiran kita, bukan mendapat pikiran mereka. Saya ulang lagi, kalau kita tidak pakai materi yang otentik, yang orisinil, umat ini mendapat pikiran kita, bukan pikiran mereka. Maka saya berusaha supaya teman-teman atau semua umat Islam dapat pikiran-pikirannya Imam Ghazali, pikiran-pikiran Imam Bukhari, pikiran-pikiran Abdul Qasim Al-Junaidi, kejernian-kejernian Abu Yazid Al-Bustami. Kejernian itu diantaranya adalah misalnya makalah yang menurut saya itu makalah yang super. Jadi untuk ngadepi krisis karena COVID atau karena apalah. Itu lama dulu sederhana sekali. Beliau punya rumus yang mungkin jarang didengungkan orang, tapi saya akan kampanye rumus ini. Al-istighna, hakikatul istighna, itu adalah al-istighna anis syai' labihi. Jadi pemenuhan kebutuhan yang sebenarnya adalah kita berusaha menghindari sebanyak mungkin kebutuhan yang sekunder, yang nggak penting. Bukan memenuhi semua yang kita inginkan. Jadi misalnya begini ya, kalau kita lapar,
Itu keinginan kita itu makan enak apa asal makan? Tentu jawabannya asal makan yang sehat. Tapi kalau nuruti nafsu kita, makannya yang enak, teman makan ya enak. Terus di warung yang favorit. Ini kan satu kebodohan. Kenapa untuk makan saja butuh definisi sekian banyak? Yang kita harus kecewa, warung favoritnya bisa sudah tutup. Atau kita ke sana harus macet. Ribet. Yang benar-benar arif dan bijaksana itu adalah al-istighna anisya. Sesuatu yang tidak mendesak itu jangan jadikan kebutuhan. Sehingga kalau kita puasa misalnya, semua makanan itu enak karena kita sangat lapar. Hingga Abul Qasim Al-Junaidi ketika ditanya, ma'idamu to'am, lauk makanan itu apa? Jawabannya lucu, alju, lapar. Kalau kamu lapar ya semuanya enak. Ini sudah mulai hilang. Kita bilang makan enak itu ya sate, ya gulai, ya pizza yang kita senang. Akhirnya apa? Untuk nikmati nikmatnya Allah itu kita jadi ribet. Apalagi yang orang-orang fasik harus ditemani perempuan yang tidak halal misalnya, atau harus ada ajudan, ribet. Nah pertanyaannya, orang yang ribet sama yang gak ribet itu pinter mana? Pinter yang gak ribet. Nah ini kearifan-kearifan yang mulai hilang. Lalu siapa yang bisa mewarisi itu? Ya ulama. Jadi ulama itu cara berpikir sebenarnya simple. Makanya mereka sering kalau tahajud itu, di antara makalah Sayyidina Ali paling terkenal dan yang menjadikan beliau punya derajat yang luar biasa itu adalah kafani izzan antakuna li robban wa kafani fakhron an akuna laka abdan. Ya Allah, saya ini sudah begitu mulia, begitu terhormat dan sangat-sangat terhormat karena yang menjadi Tuhan itu Engkau. Jadi rumus pertama itu karena menjadi Tuhan itu Engkau. Hanya Tuhan yang abadi, Tuhan yang pertama, hanya Tuhan yang al-awwal. Coba ya Allah, kalau saya ini punya Tuhan Fir'aun, punya Tuhan mati jadi tontonan lagi, itu kerennya di mana coba? Andai kan kita punya Tuhan Fir'aun, atau punya Tuhan yang asal usulnya manusia, apapun hebatnya manusia itu, kita punya Tuhan manusia itu. Tuhan yang lapar, yang kalau nggak makan mungkin pingsan, mungkin bisa kena COVID, nanti Tuhannya diisolasi, kayak apa? Makanya ketika Tuhan Allah menyindir ketuhanan selain Allah itu, Allah hanya menyindir dengan kalimat sederhana, karena yakulani to'am, yang kamu tuhankan itu masih makan. Hanya kalau nggak makan ya lemes. Jadi lama-lama ada orang gini, alhamdulillah tadi Tuhan mampir ke saya, kelihatannya lapar, setelah tak kasih makan sehat lagi. Susah nggak punya Tuhan yang seperti itu. Beda dengan Tuhan kita. Tuhan yang nggak butuh makan, nggak butuh minum, al-qayyum, zat yang berdiri sendiri tanpa butuh yang lain. Al-awwal, sebelum ada langit bumi sudah ada Tuhan kita yaitu Allah. Bandingkan dengan Tuhan-Tuhan yang dipertuhan yang lain, yang adanya setelah bumi, misalnya Fir'aun dan sebagainya. Hingga Sayyidina Ali pertama jadi kebanggaan apa? Kafani izzan antakuna li robban. Saya ini keren betul, karena punya Tuhan yaitu Engkau. Tuhan yang lahul asma'ul husna, Tuhan yang semuanya punya kebaikan, punya keabadian, punya keagungan. Terus wa kafani fakhron an akuna laka abdan, dan saya bangga sekali karena saya menjadi hambamu. Kalau saya jadi hambanya Pak Rektor ribet kan, sudah tak hormati ternyata nanti tidak rektor, ya kan ribet kan. Terus pokoknya ribet, jadi budaknya manusia itu ribet. Makanya ada seorang wali datang ke temannya yang jadi presiden atau jadi raja. Datang ke situ karena tidak punya uang, mau minta uang karena temannya raja. Setelah sampai sana ternyata temannya ini karena orang soleh pas berdoa, ya Allah saya minta ini, minta ini, minta ini. Terus si wali tadi pulang. Tanya, kenapa kamu pulang? Ternyata dia sama, masih minta-minta kayak saya. Jadi sederhana dia. Sama-sama minta kamu, minta zat yang kamu mintain katanya. Jadi dulu itu orang itu sebegitu dekat dengan Allah. Sehingga si raja ini terus ketemu wali tadi tanya, kenapa kamu menyepelekan saya padahal sekarang saya raja? Ditanya sama wali tadi, karena temannya. Kalau kamu di padang pasir tidak bisa minum dan harus minum 1 gelas, dengan ongkos kamu harus mengasihkan semua kerajaan kamu demi minuman itu. Pilih mana, minuman apa tetap jadi raja? Ya saya milih bisa minum. Saya tidak raja tetap hidup, tapi kalau nggak minum mati.
Bagaimana Anda bangga dengan satu kerajaan sing la yusawi tak samain, yang tidak sama dengan segelas air. Jadi artinya terus mereka melihat jadi raja itu ya biasa, jadi presiden biasa, jadi rektor biasa. Karena mereka biasa berlogika hakikatul izzah itu ya taqarrub ila Allah, yang benar-benar terhormat itu ya dekat dengan Allah. Begitu seterusnya mereka bikin paradok-paradok yang aneh, tapi itu menjadi pelajaran. Bapak saya, Ki Nur Salim itu senang baca anekdot Nasiruddin Koja. Itu kalau bikin orang-orang aneh, itu dia datang ke satu pesta, pakai baju lusuh, pakai sarung lusuh atau celana lusuh. Sama Sohibul Bait yang punya acara dibiarin. Dibiarin dia pulang pakai jas, pakai dasi, pokoknya keren. Dihormatin, pakai alpat, pokoknya dihormatin. Silakan. Pas dia disuruh minum, minumannya itu disokkan saja ke sakunya. Jas, kamu harus minum yang baik, karena kamu yang dihormati, bukan saya. Terus makanan ya semuanya diletakkan di saku, ada apa? Ayo kamu makan yang banyak. Alpatnya juga gitu, dikasih sate apa? Ayo kamu makan yang banyak. Mereka tidak melihat saya, melihat kamu. Akhirnya orang satu pesta itu istighfar semua, berarti kita ini salah. Terus dia pidato, kenapa kamu uang gitu? Tadi saya datang, orangnya sama. Gara-gara beda pakaian, penghormatannya beda. Berarti yang berhak dapat makanan ini jasa ya, bukan saya. Betapa naifnya kita sebagai orang. Ternyata kita masih hormat sesuatu yang seperti itu, yang atribut lah. Jadi orang-orang sufi itu orang yang bisa menertawakan dunia. Akhirnya ya, pertama dia dianggap orang gila, masa jas dikasih makan, dikasih minum. Tapi secara fikih dia benar, haram dia makan. Karena pas dia datang dibiarin, setelah pakai jas dikasih makan. Berarti hakikat yang dapat rezeki siapa? Jasnya apa orangnya? Jasnya apa orangnya? Jasnya. Jadi itu orang-orang sufi, kearifan orang-orang dulu itu bisa ngelola hal-hal yang keseharian menjadi luar biasa. Ada seorang wali melihat istrinya makan satu piring, anaknya makan satu piring. Ditanya, kalian kenyang? Wah, kenyang sekali. Melihat anaknya minum kopi satu cingkir, senang. Kalian senang sekali. Wah, kalau senang dengan hal-hal yang murah bisa, ngapain harus senang dengan hal-hal yang mewah? Bodoh sekali saya. Sehingga terus mereka bisa qanaah. Qanaah itu ya hidup itu simpel, sederhana. Jadi tentu saya tidak akan ngomong yang muluk-muluk, selain itu tidak bidang saya juga. Gak apa ya. Nah, ini butuh obat di kondisi COVID seperti ini. Butuh kesederhanaan, butuh apa ya. Istihna tadi, kita harus istihna billah an ghairillah. Jadi sudah cukup bahwa Allah ini segalanya. Sehingga tadi saya dengarin himnenya Unisula, yang paling saya kagum adalah dimulai dengan kalimah-kalimah thayyibah. Di antara tugas suci Nabi Ibrahim dan semua nabi adalah wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibi. Nabi Ibrahim itu nabi yang diberi gelar Allah. Dia adalah nabi yang menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang abadi. Di akibih, di anak turunnya, di semua generasinya, baik anak turun karena gen maupun karena pembinaan, karena pendidikan. Ini penting sekali saya utarakan karena apa? Satu kehidupan itu sebenarnya digerakkan oleh kata-kata, oleh mutu kalau oleh bahasa modern. Hingga banyak ulama mengatakan al-ibarat kutun li'ailatil mustami'in. Bahwa redaksi atau moto atau pegangan hidup itu penggerak kehidupan. Jika sebetulnya manusia itu digerakkan oleh kalimah-kalimah itu, oleh moto-moto itu, oleh prinsip-prinsip hidup itu. Misalnya orang Palestina itu tiap hari ke pasar gitu. Mereka ke laut gitu. Ditanya, kenapa tidak takut tembak Israel? Jawabannya lucu. Kena tembak ya mati, nggak makan ya mati. Nggak kerja ya mati, ya sudah sama-sama mati ya mendingan aktivitas normal. Tapi saya tidak menyarankan itu untuk melawan COVID. Ini cerita saja. Kamu jangan provokator, karena ini wilayah sensitif. Jadi banyak orang yang poligami, kalau ditanya alasannya gitu, istri satu ya cerewet, dua ya cerewet, mendingan 4. Ya banyak ya gitu. Tapi ada yang kebalikan, istri satu cerewet saja hampir jantungan, apalagi 4, tinggal matinya kan gitu. Itu semua yang menggerakkan itu kalimat. Kalimat itu satu pegangan. Banyak orang loh yang nggak ingin jadi rektor tuh banyak loh Pak Bejo. Jangan kira semua dosen ingin jadi rektor.
melihat rektor sibuk rapat mempertahankan reputasi Unisula, terus sering pegang kepala. Ngapain repot-repot? Jadi tukang sapu aja dapat gaji, ngopi, rokokan, selesai. Bodoh amat jadi rektor, mikir orang banyak. Banyak loh orang yang ingin jadi presiden tuh banyak. Karena ngopi nyaman, gak ada yang ganggu. Mau tidur sampai jam 9 siang juga gak ada yang ganggu. Sehingga mereka melihat pegawai negeri itu gak keren, orang kok diatur jam, disiplin. Itu memang cara Allah membagi rahmat. Mau kamu apakan coba? Cara syukurnya dia seperti itu. Bapak saya dulu tuh sering ngajarin saya, diajak jalan-jalan pagi-pagi. Lihat orang ngopi, makan uduk itu bapak seneng. Enak jadi wong apa gitu. Ngene esuk-esuk nyemak bocah kesel kabeh kono enak ngopi rokokan. Bapak kadang iri sama orang apa itu iri. Sudah gitu berharap masuk surga kan enak sudah gitu. Tahu-tahu mati, tidak tahu ke surga apa ke neraka ya tidak tahu. Jadi nah, orang dulu itu orang yang bisa mensederhanakan dunia. Sehingga ya sudah, cara bahagia. Makanya saya, alhamdulillah saya ini kerjasama sama UII, sama beberapa kampus. Memang amdan itu sengaja. Kampus itu ya punya sistem yang nggak bisa mewakili sistem kiai. Kiai juga punya sistem yang nggak terwakili oleh kampus, juga sebaliknya saling melengkapi. Saya sering ketemu rektor UII, rektor kampus-kampus Islam. Mereka cerita, Gus, pendidikan pondok harusnya dimodernkan gini-gini. Saya bilang, kalau pondok modern kayak kampus itu nanti saya ketemu Allah tidak bisa jawab. Kenapa Gus? Saya beri contoh gini. Kalau misalnya perempuan perawan lah atau apa saja, namanya perempuan, mau tanya tentang menstruasi atau haid. Kalau semuanya sistem kampus, dia harus kuliah dulu, registrasi dulu, kuliah dulu, bayar dulu, dan dapat jawabannya nunggu mata kuliah pas itu. Bandingkan kalau sistem pondok, saya tuh sering ke pasar sama anak saya dicegat sama ibu-ibu. Terus anak saya ngalami gini-gini, keluar darah terus menerus, gak 6 hari tapi 1 bulan penuh. Itu hukumnya apa Gus ya? Nanti saya mau sowan ke jenengan. Tidak usah sowan, di sini aja. Ya sudah, sebelum mengeluarkan darah yang rutin seperti itu biasanya haidnya berapa hari? 6 hari, ya sudah ikut yang 6 hari, yang lainnya istighatsah. Matan tok Gus ya udah ya. Begitu terus di masalah udhiyah. Ya coba kalau semuanya pakai sistem kampus, daftar dulu, bayar dulu. Jadi ini nggak ada jawabannya, nunggu mata kuliah itu baru dapat jawaban. Itu biasa nggak sholat bertahun-tahun karena belum ada jawaban tentang itu. Itu kalau misalnya orang mati, tahunya cara apa memulasara jenazah itu nunggu kuliah dulu, pas mata pelajaran itu dulu, baru menangani orang mati. Berarti orang mati itu tergeledak semua. Tapi kalau kiai kan enggak. Di sini orang mati terbakar, kalau dimandiin malah badannya copot-copot, itu gimana hukumnya? Ini ada orang mati Gus Kendat, ini disolati apa enggak? Ada orang mati apa itu? Oplosan ya kan? Solati enggak? So sering ditanya gitu. Gak usah registrasi Pak Rektor. Gak usah registrasi, gak usah daftar, gak usah seminar. Makanya kalau orang kampus wani kiai itu ya kualat teman gitu, karena ini yang konten ya. Tapi pondok seperti saya ya ikrar seikrar-ikrarnya. Pentingnya kampus karena melatih efisiensi waktu, disiplin, tata kelola manajemen, sehingga kita ya hormat. Tapi tadi kita harus saling melengkapi, sehingga saya tunjukkan ke publik bahwa saya hormat sekali sama polisi, sama tentara. Coba kita bisa apa ngadepi bandar narkoba kalau enggak polisi? Bisa apa coba menjaga NKRI kalau enggak tentara? Itu juga ya sudahlah, kita memang fa inna yadallahi ma'al jamaah, kita berkah itu kalau bersama-sama. Tidak bisa kita sendiri. Nah lalu orang kayak saya itu ya beberapa kali sebetulnya saya itu ditawanin jadi doktor honoris causa apa. Kekhawatiran saya satu Pak Bejo, takut pas gak punya uang. Itu dokter gak di duit kan gak pantas gitu. Jadi repot gitu, daripada beban lah sudahlah gak usah dokter. Jadi kalau gak punya uang ya pantas, terus kalau ngebis ya pantas. Suatu saat kalau mati nggak ada yang hadir ya pantas, nggak dokter gitu. Terus udah dokter kok masuk neraka, dokter kok masuk neraka, kayaknya apalagi rektor kampus Islam kok masuk neraka itu kan kok kayak nggak pas itu. Misalnya rektor Unisula ditanya mungkar nakir, nggak bisa kan kayak gimana gitu. Makanya harus sering ngaji saya supaya nggak malu di depan mungkar nakir. Masa rektor ditanya mungkar nakir nggak bisa.
Harus berani bentak. Ini saya rektor loh Pak Mungkar Nakir. Kalau wali-wali dulu berani. Masyhur di cerita wali-wali ditanya, "Marabbuka manabuka?" Saya ini guru tauhid. Kok kamu tanya marabbuka manabuka yang ngotok? Kamu tidak pernah ngaji, enak aja tanya. Jadi wali-wali itu ya rileks ngadepi mungkin. Saya akan rileks wali di Bang Parik baru. Saya yakin itu. Karena wali itu lebih dekat Allah. Jika orang dulu itu saya ulang lagi ya, ada satu kearifan namanya hidup itu apa? Hidup itu adalah cari sebanyak mungkin supaya hidup itu tidak tergantung pada banyak hal. Jika misalnya cara berpikir orang-orang modern, itu sebenarnya banyak orang-orang ilmuwan yang nggak ngagumi Amerika. Bukan karena angkuh, enggak. Untuk mempertahankan kebesaran negara sebesar itu, kebutuhan listriknya besar, kebutuhan tentaranya besar, kebutuhan apa? Sementara negara kayak Venezuela atau Swiss, kebutuhannya, pertanyaannya, yang tergantung dengan banyak hal, sama yang tidak tergantung banyak hal, itu pinter mana? Kalau dibalik pertanyaannya gitu, negara-negara maju itu tidak keren kalau dibalik pertanyaannya. Orang yang untuk mempertahankan eksistensinya banyak, butuh banyak hal, dengan yang tidak butuh banyak hal, itu pinter mana? Orang yang bahagianya nunggu jadi dokter, nunggu jadi kiai besar, kiai viral, dengan orang yang bahagia cukup dengan ngopi, itu pinter mana? Tapi kalau dibalik pertanyaannya, orang yang tahunya nikmat hanya kopi, dengan nikmat yang banyak, pinter mana? Makanya Mbak Mun tuh kalau guyon itu lucu. Aku ikut saake, ambil wong desa sing mlebu swarga. Ya dulu eskal mlebu swarga kok disakeni. Akhirnya beliau memberi penjelasan. Wong desa iku roe pakanan enak, iku mau kopi mbek uduk. Lah swarga iku mau nuruti sing dikarepno. Akhirnya wis mau mangan, wis ngopi, muduk, ngopi ora roh pakanan liyane ku ora roh. Nasi mandi yo ora roh, pizza yo ora roh apa-apa. Terus saya bilang, wah lah niku nak nganti selera tentang wanita cantik. Iku juga sederhana. Rontok pesek ya wis cantik, rontok ireng ya wis. Apa bidadarinya seperti itu? Karena saking enggak pengalamannya. Jadi surga itu kan nuruti apa yang diinginkan. Kira-kira keinginan orang kampung kalau di surga itu apa coba? Makanan apa coba? Mereka nak senengnya ketemel gemblong gitu. Nah, artinya malaikat lebih suka nangani surganya orang-orang kampung timbang Pak Rektor. Ini sudah ribet ini. Makanan apa saja sudah dicoba ya. Kalau di mall tahu orang macam-macam, seleranya macam-macam pasti itu. Enak mana kalau sampai jadi malaikat pelayan surga? Suka melayani orang kampung apa yang orang kota? Orang kampung kan. Jadi ya itu guyon tapi itu menjadi pikiran kita bahwa orang yang banyak kebutuhan itu sebetulnya banyak kebodohannya karena menggantungkan kebahagiaannya dengan banyak. Makanya Imam Syafi'i ngendikan istighna itu apa? Al-istighna anis-sya'labi. Yang dikatakan kecukupan adalah berusaha sebanyak mungkin banyak hal tidak kamu butuhkan. Bukan memenuhi semua kebutuhan kamu karena nafsu kamu ini tidak ada batasnya gitu. Kalau kamu penuhin nggak akan selesai. Itu ada perempuan yang kurang cantik itu minta doa saya, Gus doain suami saya kaya, terus tak guyonin, terus gak minta. Kalau suami kamu kaya, yang pertama dirubah itu apa? Rumah supaya rumah saya bagus. Kedua apa? Mobil supaya mobil saya bagus. Nanti yang dievaluasi itu kamu. Mobil bagus, Alphard, rumah mewah, istrinya kamu pasti itu dievaluasi. Langsung nggak usah sudah gini aja kan. Jadi pertama yang dievaluasi itu kaya itu coba kalau suami kaya itu yang dievaluasi pertama rumah ya, rumah ganti. Setelah itu apa? Mobil. Kira-kira berikutnya akhirnya sudah nggak jadi. Nabi Ibrahim itu pernah minta umur panjang, umur panjang. Sama Allah nggak dijawab. Datang orang tua itu bertamu ke Nabi Ibrahim, terus disuguhi dikasih kurma. Apa itu? Kok kurma apa? Anggur yang sudah matang sekali. Ya. Dimakan, tadi makan meler keluar lagi, dimakan lagi meler lagi. Terus Nabi Ibrahim masuk lagi ke kamar. Ya Allah, doanya tak cancel. Nanti kalau saya tua kayak itu. Jadi Allah itu gak jawab langsung tapi ngirimkan itu. Hanya ya Allah gak jadi. Nanti takut itu.
Saya pernah ngalami jadi kiai tadi, ada ibu-ibu ya kurang, ya agak pati cantik lah. Suaminya itu miskin sekali. Minta doa saya supaya kaya, bareng tak kasih pertimbangan itu udah nggak usah, nggak jadi. Jadi itu kearifan. Tapi kearifan ini harus kita tanamkan. Saya nggak bisa bayangkan Indonesia yang besar ini, andai kan nggak ada qanaah, nerimo ing pantum. Coba sekarang ada COVID. Andai kan Indonesia tuh kayak Perancis. Beberapa kali punya tamu orang yang hidup lama di Perancis, bahkan dapat istri orang Perancis. Dulu nggak begitu mencintai Indonesia. Tapi setelah di Perancis 2 tahun, wah Indonesia hebat. Di Perancis itu kata dia kalau cerita, kebutuhan masyarakat itu dibebankan ke negara. Apa saja minta negara, apa saja soal negara. Sementara Indonesia, coba kalau Indonesia mengalami seperti ini kok tidak ada qanaah rimo ing pantum, bisa kios Indonesia. Orang miskin nyalahkan negara, kelaparan nyalahkan negara, apa saja. Ini barokahnya dididik kiai, jogeman nyalahno wong liya. Urip nromo ing pantum, ya sampai gak ngerti kalau COVID. Banyak tuh orang-orang kampung, orang lugu-lugu. Bah niki saking COVID, ya salam ning COVID, muga-muga umure panjang. Dikira COVID itu nama orang yang ahli sosial itu. Bah niki dana saking COVID. Matur nuwun sampai no salamku muga-muga umur panjang. Bingung kan yang nganterin ini. Ini gimana yang mau menjelaskan? Memang nggak paham. Tapi saya pastikan bahwa dengan keadaan seperti ini kita bahagia, kita stabil, itu jelas barokahnya kalimah tadi, moto tadi atau pegangan hidup tadi. Makanya disebut al-ibarat qutun li ailatil mustami'in, bahwa redaksi atau kata-kata atau pegangan atau filosofi hidup, apalah namanya itu adalah penyemangat. Penyemangat. Karena kata-kata ini memang luar biasa. Ketika sahabat perang demi kebenaran, zaman itu ya pasti benar karena yang dibela Nabi. Dulu itu kan enak zaman Nabi, yang dibela mesti benarnya, musuhnya mesti salahnya. Jika dulu itu memang harus tegas. Kalau sekarang mau tegas gimana? Yang kamu bela tidak mesti benar, musuhnya tidak mesti salah. Ribet kan kalau misalnya saya tukaran sama Pak Rektor, kamu mau bela mana kan bingung. Saya tidak mesti benar, saya tidak Nabi. Pak Rektor apalagi nggak mesti benar lagi kan? Ribet kan? Jadi kalau kita mau perang sekarang itu mau pede gimana? Enggak. Makanya banyak ulama sekarang tuh mau tegas tuh nggak berani karena ya banyak hal yang abu-abu lah wilayahnya, misalnya pilihan presiden atau pilihan bupati, pilihan menteri. Kamu mati-matian bela itu, yang kamu bela ada mesti benar, musuh kamu tidak mesti. Misalnya pilihan bupati, wah ini kabupaten ini baik kalau bupatinya ini, yang satu bilang ini, terus tim suksesnya kamu tanya, kamu yakin? Ya tidak juga. Nah kenapa semangat? Kan saya botohnya paling alasannya ya itu aja, bukan yang lain. Beda dengan zaman Nabi, Nabinya mesti benar, Abu Jahalnya mesti salah, kan enak aturan mainnya. Yes. Enggak cerita dalam perang itu banyak sahabat yang ngalami luka, ngalami apa. Kemudian curhat lah, ya Nabi gara-gara derekkan jenengan, ngikuti jenengan, saya harus ngalami seperti ini, seperti ini. Ngiranya orang itu diapresiasi sama Allah keluarnya itu. Ternyata sama Allah enggak diapresiasi. Malah diturunkan ayat intakunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamu wa tarjuna minallah malah kalau kamu sakit karena perang. Orang-orang kafir itu ya itu saja berani padahal demi kekafiran. Wa tarjuna minallah malah arjun padahal kamu punya nilai lebih yaitu berharap kepada Allah yang mereka tidak punya. Saya jadi kiai itu ya kadang mangkel. Karena yang benci ya benci, yang seneng itu ngel-ngel loh kayak Pak Bejo. Jadi semuanya ribet. Nah iya, yang benci ya ganggu, yang seneng ya ganggu, tambah nemen. Ribet. Tapi kalau sudah ingat bandar narkoba, mereka berhadapan dengan polisi, kadang ditembak karena kesalahannya terlalu fatal. Antar persaingan mereka juga bisa tembak-tembakan karena merebut pasar narkoba. Itu saja mereka berani. Kok kita jadi kiai kadang dicium tangannya, dihormati gak berani, hanya takut apa ya, musibah-musibah kecil lah, atau problem-problem kecil. Nah iya, kalau kita bandingannya gitu.
Kalau kamu mau tahajud kedinginan, itu masih nanti dihisab Allah itu gitu. Maling ayam itu keluar malam-malam, hanya dapat ayam. Itu gak takut dingin. Ya gak takut digebuki masa. Kamu mau tahajud aja takut dingin. Makanya nanti hisabnya orang soleh itu nanti dijajarkan orang dolim. Terus diperbandingkan. Wah itu habis kamu oleh itu. Jadi misalnya Munisula mau rapat, tapi ini malam, kalau malam dingin nanti sama masuk angin. Wah anak-anak pang di perapatan aja berani kamu. Kalau sudah perbandingannya gitu tuh ribet kita nanti. Makanya itu kalimat itu moto atau filosofi hidup. Jika diulang lagi nasihat itu, iyam saskum korhun fakodu masal koma korhum mislu. Kalau kamu kena luka, orang-orang yang nggak benar juga kena luka. Itu aja berani demi ketidakbenaran. Masa kamu demi kebenaran enggak berani? Akhirnya orang itu, ya itu kalimat, itu heroik. Makanya kita ini penting ya, makanya tadi himne Unisula dimulai kalimat-kalimat thayyibah. Nah kalimat ini yang menjaga kita kalimat ini. Misalnya tentang Tuhan. Kenapa orang Islam imannya kokoh seperti ini, termasuk yang sudah hidup di Amerika, di Australia, di mana-mana. Itu ya barokahnya ajaran atau barokahnya kalimah. Saya sebut kalimah saja pakai bahasa santri. Karena la ilaha illallah itu dalam tradisi santri disebut kalimatu haqqin aliyah nahya wa aliyah namut wa aliyah nub'as. Ada yang riwayat wa biya nub'as insyaallah ta'ala minal aminin. Kenapa mereka di mana-mana meskipun sekolah di Amerika, di Australia, bahkan di Uni Soviet tetap mukmin? Itu barokahnya ajaran yang benar. Allah itu siapa? Tuhan. Tuhan itu sifat dasarnya apa? Awal. Dia harus wujud awal sebelum makhluk yang lain. Sehingga ketika ada negara yang maju, yang tertib, manajemennya tertib, masyarakatnya makmur, tapi punya Tuhan yang tidak seperti itu, tidak awal, itu sudah gak nyaman. Karena enggaklah keren Tuhan saya, karena Tuhan saya itu al-awwal, zat yang pertama. Tuhan saya keren lah, zat yang gak mati. Tuhan yang gak mati, yang gak pernah mengalami kematian. Jika tontonan atau yang dilihat kenikmatan-kenikmatan yang lain ini tidak mengubah dia pendirian tentang Tuhan, karena mantapnya satu kalimat tadi bahwa Tuhan itu ya harus satu, harus awal, harus tidak mati, tidak rusak, tidak mengalami apa-apa yang membahayakan. Jika ketika ditawarin Tuhan yang lain meskipun menjanjikan secara finansial atau kemakmuran, mereka gak tertarik. Itu coba, itu barokahnya makmur apa barokahnya ajaran? Barokahnya ajaran. Sering negara Islam itu kalah makmur dengan mereka, tapi barokahnya ajaran ini tetap apa? Tetap Islam. Makanya Nabi Ibrahim, Nabi yang sukses bikin waja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibi. Hingga kita ini bekti sama orang tua misalnya, itu ya karena ajaran. Keluargamu karek wong tuamu, nak wong tuamu ridho, Allah ridho, nak ora ridho, Allah ora ridho. Ridho wa fi ridhol walidain wa sakhatu wa sukhtu wa fi sakhatil. Sehingga ketika ada orang tua yang agak brengsek gitu, anak-anak tetap hormat. Punya orang tua yang miskin, yang sudah miskin, tukang tombok nomor, banyak kan di kampung gitu. Ya tetap hormat. Coba kalau dari awal kita ngajari orang tua kamu hormati ya, kalau baik, kalau tidak usah. Bisa geger Indonesia. Tapi barokahnya ajaran-ajaran itu Indonesia tertib karena ada ajaran. Dan ini di sini pesantren dan Unisula semua harus berkontribusi membuat ajaran yang benar itu adalah ciri utama Islam. Hingga Islam ini dimulai dengan ajaran kalimatu haqqin aliyah nahya wa aliyah namut. Hingga kita tenang seperti ini. Saya ini termasuk kiai yang tenang. Meskipun kata orang banyak saya ini kiai besar, tapi termasuk kiai yang paling tenang. Termasuk yang paling tenang. Karena saya ini pakai mazhab orang-orang hebat. Saya berkali-kali cerita, orang kayak Imam Syafi'i itu orang yang luar biasa. Saya berkali-kali cerita, orang yang tadi nyium tangan kamu ya Imam Syafi'i, di belakang tuh ngerasani kamu, menghujat kamu. Jawabannya enak saja. Berarti saya alhamdulillah orang yang wibawa. Buktinya di depan saya nggak berani. Jadi enteng saja. Diceritain sebagian kampung, sebagian separuh dari warga kamu itu nggak suka kamu. Ya bagus lah nggak suka saya, nggak akan utang duit saya. Di mana-mana orang utang itu karena teman dekat. Kalau nggak seneng pasti minimal nggak utang, nggak pinjam mobil, nggak pinjam. Berkah mana yang seneng sama yang gede? Jadi dianggap enteng saja. Semua yang dialami dianggap
misalnya punya istri pemarah, ya bagus lah marahin suami. Kalau marahin tonggo malah ribet. Jadi kamu harus terima kasih kalau dimarahin istri. Bagus lah marahin saya mah, kalau marahin tonggo ribet. Jadi enteng saja. Tapi kita sekarang itu karena nafsu ya, sehingga menghadapi hidup ini ribet. Ulama dulu kalau mau mati itu senangnya bukan main. Udah lama saya ini ingin gak maksiat. Kayaknya gak maksiat paling efektif itu mati. Ya apa-apa Gusti, kalau sebaiknya mati ya mati. Enteng saja. Jadi melihat kematian itu akhir dari segala keburukan atau potensi keburukan. Apapun baik kita sekarang, suatu saat mungkin kita gak baik. Yang bisa menghentikan ketidakbaikan atau potensi ketidakbaikan itu apa coba? Mati kan? Berarti mati itu mengerikan apa menyenangkan? Kamu tidak berani menjawab. Meskipun secara ilmu kamu berani, tapi secara rasa agak berani kan? Kita ulang lagi ya. Yang bisa menghentikan keburukan atau potensi keburukan itu apa coba? Apa? Kematian. Berarti kematian itu menyenangkan atau menyusahkan? Apapun kamu tidak berani jawab karena kamu agak-agak duniawi itu kelihatannya. Tapi secara ilmu, kamu tahu kan kalau mati itu tidak buruk-buruk banget. Karena apa? Itu akhir dari segala keburukan. Sehingga Nabi ngajarkan kalimat itu begitu luar biasa. Allahumma ahyini maka natil hayatu khairan li wa tawaffani maka natil wafatu khairan li. Nabi melihat dunia itu begitu indah. Ya Allah, kalau saya ini hidup, anggap saja hidup ini ziyadatan li fi kulli khairin, menjadi modal saya menambah segala kebaikan. Jika suatu saat saya mati, anggap mawon rohatan li min kulli syarrin, itu akhir dari segala keburukan saya. Jika mati hidup ya baik karena di situ kita bisa berkontribusi beramal soleh. Mati juga baik karena mengakhiri segala keburukan. Nabi nanti menghentikan lagi, ajaban di amril mu'mini inna amrahu kullahu khair. Orang mukmin itu mengagumkan, semuanya baik. In asobathu na'ma syakara fakana khairan lah. Kalau baru dapat nikmat, dia syukur, maka itu baik. Wa in asobatu dorro sobaro, kalau dapat masalah mereka sabar, itu juga baik. Jika orang mukmin dua sisinya pasti, itu juga kalimat, maksudnya moto atau pegangan hidup. Nah berikut ini saya beri contoh, ini kenangan saya, ini contoh terakhir. Masalah jadi orang terkenal maupun tidak. Di sini dicontohkan Imam Ghazali di halaman 367 di kitab saya 367, juznya 3 di kitab Ihya Ulumuddin. Di sini beliau cerita betapa untuk menjaga ikhlas sebaiknya orang itu tidak terkenal, tidak syuhroh, tidak terkenal. Oke, itu kita sepakat ya, karena kalau terkenal mungkin orang dipaksa publik dengan tanda kutip untuk selalu berbuat baik, tapi karena jaim lah, jaga image atau apa. Tapi ketika dibalik pertanyaannya, kamu rela yang terkenal itu orang nggak benar, sementara yang orang benar itu nggak terkenal. Lalu masyarakat taunya yang tidak benar. Kalau pertanyaannya dibalik gitu, orang baik wajib terkenal enggak? Kalau pertanyaannya dibalik seperti itu, dokter yang benar tidak terkenal, yang malpraktek terkenal. Kamu ingin kondisi seperti itu? Gak ingin kan? Kampus yang bagus nggak terkenal, kampus yang bagus nggak terkenal, yang nggak bagus. Nah, artinya apa? Gara-gara olah kata, olah pikiran, ini logika jadi rubah. Lagi-lagi apa? Jawaban itu ada di kata-kata sebetulnya. Makanya bab-bab seperti ini tidak usahlah kita berdebat, berpolemik. Sebaiknya orang itu humul, menutup diri, apa sebaiknya orang terkenal, itu nggak perlu seperti itu. Udah terserah Tuhan saja. Makanya saya mulai dulu ngaji sampai sekarang itu ya tidak punya punya ikon tertentu atau punya website tertentu, enggak. Sudah terserah pangeran. Saya juga tidak sok suci materialistik atau enggak, ya enggak mikir saya. Bukan apa-apa ya, karena saya ini kiai, jadi biasa urusannya sama Allah, tidak sama makhluk. Jadi pusing kalau sama sarah-sarahnya makhluk itu pusing. Meskipun rektor kalau nasihati saya pasti tidak saya terima, itu tetap makhluk, itu sudah ada ngefek kalau saya itu sudah ada itu. Bukan karena saya sombong, ya memang makhluk betul gitu, bukan mak nasibnya bejo aja, tapi makhluk tetap makhluk. Saya beri contoh ya. Ini makalah yang ditulis Imam Ghazali. Ya, i'lam aslahakawah anna aslal jah wa intisar sayyid atau sayyidi wal istihar
bahwa mazmum itu. Balil mahmudu al-khumulu illa man saharahu wa ta'ala linasri dini min ghairi takallufi talabi syuhrati minhu. Jadi kalau kamu ingin ibadah kamu selamat, ya kamu jangan terkenal. Tapi resikonya adalah kalau kebaikan itu tidak terkenal, maka agak dikenali. Kalau agak dikenali berarti masyarakat hanya punya percontohan yang tidak baik, karena yang baik tidak terkenal. Jadi itulah ulama-ulama dulu. Jadi apa-apa itu dibanding-bandingkan. Kemudian nanti kelihatan, jawabannya itu kelihatan. Jadi ulama dulu itu biasa ngarang misalnya afatun nikah, isi negatifnya nikah, harus ngurmat istri, terus macam-macam. Kalau terlantar itu ya dosa. Seperti tadi Pak Marsudi cerita, kalau orang ngapalkan Quran itu takut lupa, kalau lupa itu jadi dosa. Pertanyaannya, kalau semua orang takut lupa, takut dosa, semua orang nggak hafal Quran karena potongan-potongan lupa. Cara berpikir tidak seperti itu. Kalau berpikir ya namanya hafalan, ya inginnya hafal, kan nggak ingin lupa. Dan nanti kalau takdirnya lupa karena hal-hal yang dimaklumi oleh syariat itu nggak yang termasuk dosa. Yang dosa itu lupa ta'ibwiri udhrid syar'iyin, lupa yang tidak ada sebab yang apa? Syar'i. Tapi lupa bawaan EQ-nya tidak bagus, lupa bawaan sering dibentak, itu nggak masalah karena bawaannya orang tertekan itu ya lupa. Coba kamu hafal Quran, terus punya kredit jatuh tempo, pas hari itu aku yakin nggak cerdas sudah. Itu bawaannya orang tertekan itu pasti lupa. Ya saya terus ada makalah yang rahasia. Bingung nggak kira-kira? Bingung nggak? Ya misalnya amal rahasia selalu lebih baik. Terus ada pertanyaan, Nabi ngendikan kamu sholat yang benar, caranya gimana Nabi? Ya itu rahasia. Terus gimana coba? Tapi Nabi ngendikan apa? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Ya sudah, kamu sholat niru saya sholat. Berarti Nabi sholatnya diperlihatkan apa disembunyikan? Diperlihatkan. Jadi begitu juga saya berkali-kali bilang, orang tahu kalau itu bidan ya berdasar tulisan itu bidan. Tahu kalau itu dokter gigi ya itu dokter gigi. Jangan sampai gara-gara tidak ada tulisan mau beli alat bangunan di dokter gigi, mau periksa gigi di toko bangunan. Gara-gara apa? Nggak ada maklumat. Sini ulama-ulama selalu memaklumatkan dirinya. Masuk Imam Ghazali ketika ngarang kitab dinamai Ihya Ulumuddin, bahwa kitab ini bisa menghidupkan ilmu-ilmu agama yang mulai hilang. Begitu seterusnya. Jadi ini ngaji ya, jadi orang itu harus ngerti, jadi jangan nuruti emosi sendiri atau logika sendiri. Bahwa saya suka umul, ya monggo, agama Islam menyediakan sarana itu. Uzlah itu ya punya sisi kebaikannya sendiri. Tapi syuhrah terkenal asal tidak nuruti nafsu, juga punya sisi kebaikannya sendiri. Setidaknya umat ini punya satu master kebaikan yang mudah diakses. Tapi tadi saya ulang lagi, jangan karena hadun nafsi, jangan karena kepentingan pribadi. Makanya di sini disebutkan wa yadullu ala dzalika ala syuhrah annallaha ta'ala amarul anbiya bi dzaril amal lil iktida. Allah selalu memerintahkan para nabi kalau ngamal kebaikan ya harus dimunculkan supaya bisa gitu. Yaitu tadi kita tidak bisa bayangkan kan kalau misalnya Nabi menyuruh kamu harus sholat yang benar, kemudian sholatnya Nabi sembunyi. Lalu ditanya, Nabi saya niru siapa? Wah itu rahasia, kamu nggak boleh lihat sholat saya, saat takut tidak ikhlas. Ribet kan? Jika jamaah itu statusnya tetap harus. Nah bedanya harus ini ulama berpendapat harus yang apa? Fardu kifayah. Tapi fardu itu maknanya harus. Tapi bukan berarti kalau nggak jamaah sholatnya nggak sah, nggak. Tapi statusnya jamaah tetap apa? Nah barokahnya harus ini orang yang baru sholatnya langsung benar karena ada yang diikutin. Coba kalau mantan dukun baru sholat terus sholat sendiri, itu mesti mirip mantra. Karena dia tidak ada master percontohannya. Tapi barokahnya ada master, orang paling bodoh pun kalau sholat ya benar, karena standar ada komandonya, ada imamnya. Jika Imam Ahmad malah berpikir keras, syarat sahnya sholat itu harus jamaah. Cara pikirannya Imam keras sekali beliau. Jika kalau orang sholat sendiri kok ada orang lain yang maunya berjamaah harus bayar, orang itu harus bayar demi sahnya sholat. Itu madzhabnya Imam Ahmad.
Tapi kalau mazhab Syafi'i hanya mengatakan itu fardu kifayah, yang kalau satu komunitas nggak mau melakukan semuanya apa? Bisa. Ya jadi ini sebelum sesi ringan tanya jawab, hanya 2 saja tanyanya, nggak boleh banyak-banyak, nanti nggak pulang-pulang saya. Jadi tak baca lagi biar dapat berkani Imam Ghazali. Wa qala qaumun asirru afdalu minal alaniyati. Kata sebagian ulama, al-alaniyah itu afdal minas sirri. Diperbandingkan baik yang mana amal dipertontonkan sama ndak. Kata Imam Ghazali, kalau orang itu bisa jaga tidak riya, maka sebaiknya dipertontonkan karena kebaikan harus yang muncul, bukan yang tidak baik yang muncul. Makanya ketika Unisula memaklumatkan diri sebagai ingin jadi generasi khairu ummah, itu kalau diterjemah itu kan wow, khairu ummah, umat terbaik. Itu kan kayak agak angkuh. Tapi nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Masa kita kampanye Unisula siap degradasi moral, kan ya lucu kan. Masa jualan gitu kan ya lucu. Ya sudah, kita memang ingin mengkhidmati ummah, berbakti dengan umat, membantu supaya jadi generasi khairun apa? Tidak apa-apa, dimaklumatkan supaya dengan itu umat punya sarana. Oh kalau ingin jadi khairun ummah, kuliah di sini. Jangan lalu enggak gitu. Ya sama, kita dokter, maklumatkan saja dokter gigi, dokter kandungan, dokter bedah. Sehingga orang kalau mau bedah ya jangan ke dokter kandungan. Jadi barokahnya maklumat ya. Jadi saya mohon sekali ini, saya sendiri sebetulnya orang yang nggak siap terkenal sebenarnya, tapi ya sudah terserah Allah saja. Kalau itu cara Allah menyebar kebaikan, ya monggo. Pokoknya kita tawakal saja sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, Gus. Alhamdulillah. Sesi tanya jawab. Gus, 2 nggih. Ini ada dari Yogi Banjarmasin, satu tipe dengan Ahmad Banyuwangi, satu tipe dengan Rizka Pekanbaru. Yang dari Banjarmasin itu, Gus mohon izin ngaji lewat jarak jauh, baik melalui YouTube ataupun lewat medsos. Namun sanadnya bagaimana Gus? Sebab masa kini belum bisa ketemu langsung. Terus Rizka Pekanbaru ini trik mendidik akidah anak sejak dini pripun. Terus Ahmad Banyuwangi ini bagaimana kaum milenial, karena setipe Gus, generasi XZ yang lahir tahun 2000-an, bagaimana membuat menarik belajar tasawuf bagi generasi anak-anak. Tapi setunggal tipe nih tasawuf. Bagaimana belajar tasawuf untuk generasi-generasi yang nom-nom nih. Terus satu itu tipe dengan mendidik anak. Kemudian yang nomor 2 mohon izin ngaji jarak jauh. Sanadnya pripun karena belum bisa ketemu. Begini ya, saya mungkin yang kesekian kali ya punya tamu dari Kalimantan, dari Sulawesi. Memang kalau sebagian mereka pernah mondok itu tersiksa karena ngaji saya hanya lewat virtual atau lewat medsos. Kebaikan itu pasti sudah benar. Jadi dengan ketemu langsung maupun enggak itu secara sana itu sudah cukup. Cuma ada beberapa kebenaran yang butuh jelimet, butuh tahqiq, itu yang harus ketemu langsung. Tapi kalau yang kebenaran-kebenaran umum itu tidak perlu, karena kebenaran itu bahasa lainnya itu al-ma'ruf, sesuatu yang mudah dikenali oleh akal, oleh nurani, oleh komunitas, oleh sistem sosial. Sementara mungkar itu sesuatu yang aneh. Andai kan tidak ada agama pun, orang akan bilang selingkuh itu mungkar. Andai kan tidak ada agama pun, sesuatu milik siapa harus jelas. Jika diaturlah ini istrinya ini istrinya ini barangnya ini. Yang paling berak make apa ya yang punya kan. Makanya nikah itu disebut ma'ruf. Yang boleh make ya yang punya. Misalnya yang boleh make mobil itu ya yang punya atau yang dapat izin. Itu disebut ma'ruf. Lalu yang nggak punya kok make, itu namanya mungkar. Ya aneh, nggak punya kok make tanpa izin. Jika kebaikan-kebaikan seperti ini nggak butuh sanad karena semua orang pasti kenal. Makanya disebut kebaikan itu al-ma'ruf. Kemungkaran disebut mungkar. Jadi ma'ruf maknanya arafahul aklu, akal ini mudah menerima. Mungkar maknanya angkarohul aklu, akal ini menjadi aneh. Kan nggak mungkin lah orang yang waras mau ini ada minuman, kalau kamu minum hilang kesadaran, minuman ini halal, itu aneh nggak?
Aneh kan? Tapi kalau kebalikannya, ini minuman manfaat untuk stamina, manfaat untuk kesehatan, maka ini halal. Nah, agama itu datang dengan sesuatu yang ma'ruf dan menolak sesuatu yang mungkar. Nah, kebaikan-kebaikan seperti ini itu Pak Rektor gak perlu sanad karena itu sudah lazim, sudah keniscayaan. Lalu ada kebenaran yang butuh detail. Misalnya begini, wali nikah itu siapa? Wali nikah itu adalah bapaknya dan mbahnya misalnya. Nah, kalimat dan mbahnya ini salah kalau dalam fikih Islam. Karena mbah dalam bahasa Jawa itu bisa mbah dari ibu. Sementara dalam otoritas Islam nggak memberikan hak ke mbah dari ibu. Seperti ini nggak boleh. Terus misalnya orang Kalimantan nikahkan putrinya dinikahkan oleh mbah dari ibunya hanya karena berdasar fatwa. Oh kemarin Gus Bah atau Kiai siapa dawuh wali itu kalau nggak bapak ya mbah, wong ini mbahnya. Nah itu butuh detail. Yang dimaksud mbah di bab wali adalah abul ab, bapaknya bapak, bukan sekedar mbah. Nah hal-hal seperti itu mohon sekali untuk tidak kesusu atau tidak tergesa ngambil kesimpulan karena itu butuh fikih yang apa? Detail. Ya butuh fikih yang apa? Detail. Padahal istilahnya sama, wali itu bapak dan mbah. Sehingga dalam kitab-kitab matan misalnya kalau ada Pak Ahakul Aulia bitazwid abun summa jaddun itu pasti sama Sarah dikritik. Al aula ayyakula abul ab, seharusnya jangan dikatakan mbah karena kalau mbah memasukkan dari ibu. Yang benar adalah abun fa abul ab, bapaknya bapak. Nah, jadi kira-kira gitu Pak Irto. Nanti anjenengan yang menjelaskan ini. Ya kayak tadi, tasawuf maupun tauhid maupun ilmu moral apapun itu mudah sekali dididik. Ciri utama agama ini itu ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Mudah itu artinya ya nurani nerima ya gampang, akal ya gampang, komunitas ya nerima gampang. Kayak tadi penjelasan saya tentang Tuhan. Ada orang miskin dari Indonesia, misalnya kuliah di Amerika. Dia mulai kecil tahu yang seharusnya jadi Tuhan itu siapa. Ya yang menciptakan langit bumi, sebaiknya yang jadi Tuhan itu siapa? Ya yang wujudnya paling awal. Kemudian dikasih alternatif Tuhan yang wujudnya ada tanggalnya. Keren gak misalnya? Kan terus gak keren. Tuhan sama buminya kok dulu buminya, kayaknya kok enggak lah kayak gitu. Artinya barokahnya logika yang sehat ini kan yang setahu saya hampir jarang kan yang murtad masalah tauhid gitu. Kalau moral banyak yang agak nakal, tapi secara tauhid jarang yang murtad karena tanaman logika tauhid pun mantap di Indonesia. Mulai kecil kan diajarin wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lihawadisi, qiyamuhu fi nafsi. Sama, moral juga gitu. Dong jogeman misoi wong, kan adi misoi sakit enggak? Jangan pernah mencubit orang, dicubit itu sakit. Jadi orang diberi rasa, gak enak loh disakitin orang, dijotosin orang, ya sudah jangan jotosin orang, gak enak. Sehingga, kalau kamu ingin sopan ya disopani harus sopan, kalau ingin dihormati harus menghormati orang lain. Sehingga itu tertanam. Makanya bangsa kita termasuk yang terbaik akhlaknya. Kalau musim haji itu dipuji-puji sama sekian negara karena pantangan lah kita nginjek orang sholat, melangkai orang ruku, orang sujud. Kalau orang lain mungkin kan seenaknya. Iya, karena mulai kecil itu dilatih tidak boleh melangkai orang, tidak boleh. Jadi akhlak itu ya diajarkan mulai kecil plus logikanya. Logika itu ya apa saja lah, yang penting menjadi anak kecil itu paham. Dan itu mudah, saya ulang lagi mudah, karena agama ini ad-dinu yusrun, agama ini mudah, jadi mudah dipahami. Nggak bisa kamu katakan misalnya tasawuf. Tasawuf itu ya gampang kayak tadi seperti Bapak kalau ngendikan. Makanan yang membuat enak itu karena menunya yang mewah kamu cocok atau karena kamu lapar. Lama-lama orang kan berpikir ya setiap puasa itu kok tempe enak, tahu enak, tapi kalau sudah buka sudah kenyang apa saja semuanya menjadi tidak enak. Padahal kualitas menunya masih enak, tapi gara-gara kenyang menjadi enak. Berarti penyebab enak itu lapar apa menu? Lapar. Jadi apa ya kearifan ini loh yang menjadikan luar biasa. Makanya tadi
ada kalimat yang benar, wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibi. Jadi Ibrahim adalah nabi yang sukses menanamkan filosofi kebenaran ke anak cucu. Yang terakhir, ya. Maunya bergabung Nabi. Ya bagus lah kalau itu. Kalau di kitab-kitab yang saya baca, ingat mati itu tidak selalu baik, juga tidak selalu buruk. Malah kalau menurut Sayyid Abdul Al-Haddad, khusus yang para pelajar yang mencari ilmu itu tidak baik ibadahnya ingat mati. Karena dia harus dinamis, harus mobil. Kalau ingat mati kan terus lemes. Jadi kalau untuk pejabat harus ingat mati, kalau enggak korupsi terus. Harus ingat mati. Jadi kalau manfaat bagi keluarga begini ya, saya merasakan. Ini tanya anak saya itu baru tamat aliyah kemarin. Yang satu barusan mondok sarang baru 2 bulan atau 1 bulan. Itu saya kalau bilang ke anak-anak gini, kamu ketemu saya itu harus spesial. Bisa saja bapak besok itu meninggal. Jadi semua hari itu spesial. Karena jangan-jangan ini kenangan terakhir. Nabi itu kalau ngajari orang supaya sholat khusyuk, sholli ka'annaha sholatu muwaddi'in. Kamu sholat seakan-akan itu sholat terakhir. Wah itu mesti serius. Kamu ketemu istri seakan-akan terakhir pertemuan kayak mau pergi ke New Zealand atau ke Amerika. Coba malam itu spesial karena besok istri saya pergi. Bayangkan kalau itu terakhir mau mati. Sampai ngamuk serah sidoh lah kan kayak gitu. Jadi hikmah ingat mati itu makanya Nabi diantara riwayat ya. Meskipun riwayat ini diperdebatkan, tapi jelas ini satu petua yang baik. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutuhud, dan kamu beramal untuk akhiratmu seakan-akan besok itu mati. Maka sholat kita akan spesial, hidup kita akan spesial karena kenangan kita terbaik ya sekarang, besok sudah mati. Hingga anak-anak saya itu sama saya itu senang sekali. Saya juga sama anak-anak sendiri. Karena kesempatan ini tidak selalu ada. Jadi tapi ada kalimat untuknya wa'mal di dunia ka i'mal di dunia ka ka'annaka ta'isu abadan. Untuk duniawi kamu seakan-akan hidup selamanya. Itu maksudnya itu rileks saja. Misalnya hari ini urusan nggak selesai, besok masih ada hidup. Nggak selesai, besok masih hidup, sehingga rileks. Tapi kalau urusan akhirat harus selesai sekarang karena besok sudah. Jadi ingat mati itu positifnya ya tadi, semuanya akan indah. Coba orang yang mau meninggalkan Indonesia, misalnya nyuwun sewu LSM yang biasa demo atau mahasiswa yang biasa demo, terus tawarin besok kamu kuliah di Rusia. Itu warung apa saja kenangannya baik semua karena mau meninggalkan Indonesia. Tapi kalau tahu gak meninggalkan Indonesia, demo terus. Orang-orang sering demo, tawarin ke luar negeri, kira-kira mau nggak? Pasti lebih suka apa? Indonesia. Orang paling miskin yang ngeluh terus di dunia ngeluh gak pernah nikmat, tawarin mati, mau nggak? Nggak mau kan? Jadi untuk supaya hidup ini nikmat, semuanya itu anggap kenangan terbaik Anda, dan itu saja kenangan terakhir. Hanya resepnya Nabi supaya sholat khusyuk apa? Sholli sholatan apa? Sholli sholatam wadi'in, kamu sholat ka'anha sholatum wadi'in, seakan-akan itu sholat apa? Terakhir, sehingga terus kita nyaman, kita apa? Dan kita nganggap ini sholat yang terakhir. Nanti ternyata masih lagi. Ya sudah, itu sholat yang terakhir lagi. Sehingga semuanya apa? Spesial. Bahkan tidak diyakini kalau itu kalamullah. Tidak diyakini sama sekali itu sebagai apa? Wahyu, sebagai apa? Kalamullah. Itu kafir. Berarti kafir tulen. Benar-benar kafir. Ada yang membiarkannya itu semi, agak iya, agak enggak, ya iman tapi gak faham. Nak kepengen faham, ya ibu iman. Niku ruwet niku, ruwet niku. Niku kata sangat. Dan itu ya muslim, tetap mukmin tapi dianggap fasik. Misalnya contoh gampang ngeten nggih, contoh paling gampang. Niki kula waca nggih, terus niki ben jenengan gak dadi khawarit. Kula waca Arabe mengki kula terangaken. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Tetes napa bahwa Kanjeng Nabi ngeluh Quran itu dimbara wong kafir. Manane dimbara walam yu'minu bi.
Fahadil ayatu waradat fil kufar. Fahadil ayatu waradat fil kufar al-mu'ridina 'anil Qur'an. Alladzina lam yu'minu bihi. La fi man hafidhahu minal mu'minin tsumma nasiyahu. Nggih kula waca. La fi man hafidhahu minal mu'minina tsumma nasiyahu. Teng qauluhu mahjurun. Wa in kana yu'atabu alaihi fil akhirah. Lima warada man ta'allamal Qur'ana wa alika mushafahu lam yata'ahadhu walam yang dzurfihi jaa yaumal qiyamati muta'alliqan bi yaqulu ya rabbi abduka hadza ittakhadhani mahjuran ikdi baini wa bainah. Tetes ngeten nggih. Dawuh Imam Shawi sebagai pensarah Jalalain, dan dawuh ini pasti benar, saya pastikan benar karena saya berkali-kali baca di Bukhari dan saya ajarkan di sarang di mana-mana, saya ulang-ulang. Ayat ini bagaimanapun turun pada orang kafir yang i'rad meninggalkan Quran itu artinya tidak menganggap itu sebagai kalamullah, tidak menganggap itu sebagai apa? Kalamullah. Tapi kalau orang mukmin kayak kita ini mukmin meninggalkan Quran dengan arti tidak mengamalkan, tidak mengamalkan, itu mau fasik. Fasik wae ya ora sida kadang-kadang. Mergo taate luwih akeh. Nggih taate oke, misalnya ngeten contoh gampang. Wonten tiyang niku maniak perempuan. Nak zina ora gelem tapi nak ra ngegang ning perapatan delok wong ayu ngelu misalnya. Ya akeh wong ngoten. Wong Islam mayoritas nggih ngoten niku. Kelakuane ngoten. Nah, itu kan dekne ngerti nak itu salah cara Quran. Mergo qulil mu'minina yaghuddu min absarihim. Orang mukmin ku nak iso meremno aja sampe delok wong wedok sing mboten mahram, mboten bojo. Wa yahfadzu furujahum, dan menjaga farjinya dari zina. Separuh sukses, misalnya gak zina sukses, tapi nak gak delok ora sukses. Lah itu nanti tepak-tepakan nak pangeran tepak nggih nyepuro, misalnya wis didelok wis sama Islami suwi wis jenggoten wis macam-macam ati sepuro. Apa meneh sing wis tedher melarat koyo rugen sepuro wis semarate iku kafaroh iki, melarate niku kafaroh. Macam-macam. Terus wonten tiyang alim. Biasanya dosa terbesar wong alim rawani nahi mungkar. Karena ndak punya nyali atau punya perhitungan khas wong alim. Lah itu nanti kena khitab laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbaru an qaulihimul itsma wa aqlihimus sukhat. Mestinya orang-orang terpelajar itu harus mencegah kemungkaran. Nah itu biasanya orang alim ndak punya nyali karena ndak punya otoritas. Misalnya kalau di Indonesia ndak berhak punya SK atau apa bubarno doli. Gampang wali kota. Kiai hanya berteriak zina haram, doli haram, tapi kan gak di otoritas bubarno. Matok wali kotane gawe SK nganggo pamong praja iso bubarno. Macam-macam. Riyen di Jakarta ada keramat tungkak sing iso bubarno Sutioso, teng doli sing iso bubarno wali kota sing sakniki wedok. Malah kopi DI ora king PKB. Misal, mboten niki kan ilmiah mawon rasa tersinggung biasa mawon. Mboten usah tersinggung. Itu wis ngoten niku wis sudah begitu. Tapi ulama mbok arani kalah ambek wali kota sing wedok ubaro doli ki ya keliru. Taruh saja sama hitung saja. Orang yang ndak zina karena didikan ulama mulai sipir, mulai kelas TK, TPA itu jutaan. Taruh saja misalnya Mustafa di murid 20. Ada orang di murid 100. Orang yang dididik supaya anti zina oleh ulama itu hasilnya jutaan, mungkin puluhan juta. Dan mereka punya generasi berevolusi anti zina dan anti zina nganti mati. Itu juga nahi mungkar, karena maknanya nahi mungkar itu al-intiha anil mungkar. Pokoknya kejadiannya tidak jadi mungkar. Itu yang saya sesali dari orang-orang mubaligh. Mubaligh itu sering bilang nahi mungkar itu kayak bubarodoli. Tidak seperti itu saja. Setiap kemungkaran yang dihentikan itu namanya nahi mungkar. Karena maknanya nahi itu mencegah. Mencegah artinya tidak melakukan atau tidak terjadi. Dan itu ulama kontribusinya besar. Hampir semua pondok. Misalnya, kalau nembe buka niki, kalau nanti cerita tentang Pak Rum, Pak Rumanto nih, kalau nanti cerita, Mas Rum, segi pondok ora usah tenanan, pokoknya ngaji, sholat semadep mulon, sebagai umumnya pondok, ora usah ngasih lo santri alim, nak tepak ya alim, ora tepak ya wis. Paling ndak kelebihannya pondok pesantren itu satu, misalnya kiai ini ra alim, atau rapati bener,
ada kesepakatan mentabukan zina. Jadi kelebihannya pondok pesantren itu ada kesepakatan mentabukan zina, mentabukan nyolong, mentabukan melakukan sesuatu sing asusila. Sehingga kita punya konsensus dengan tradisi mondok, tradisi TPQ, TPA itu ada konsensus di mana barang buruk dihukumi buruk. Kowe ora usah bayangno ideal, percontohan ideal, mati hafid nganti lanya, rak dilombakno menang, laris, itu sudah usah begitu, sudah usah berlebihan begitu. Ini penting kalau aturaken. Jadi maling juga sama. Polisi nangkep maling berarti nahi mungkar karena malingnya tidak jadi maling. Tapi jutaan orang tidak maling, yang malah nggak pernah maling, mergo didiane ulama. Polisi tak nangkep sing wis tau maling, ya nahi mungkare wis kadung tau maling. Mbubaro ning doli wis kadung tau zina. Kalau ulama malah didik santri, didik umat mulai cilik. Dan banyak jutaan orang yang bahkan nggak pernah zina karena didikannya ulama. Mulai sing nganggo karisma sampai sing meden-meden iso ben diris alat kelamine macam-macam. Iku modele rugen sing iso nerangno. Sing iso nerangno wong tau zina wong wedok sok men dicubles iku res. Iku bagiane rugen aku ora mentolo nerangno. Wis macam-macam lah oleh ngekeki penjelasan. Nah itu kula baleni malih. Bahkan di antara akidah ahli sunnah niku rungokno tenan. Sampeyan boleh ndak cocok, tapi nek ora cocok keliru, neraka sampeyan. Iki nasib pangeran. Intajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum. Wong sing sukses ngilangi dosa gedhe iku insyaallah dosa cilike disepuro. Di misale kaya ruhin biasane perapatan delok wong wedok, ya ditulis mbek Allah, mripate ruhin dosa, atine angen-angen tapi ora kasil ditulis terus pengiran. Ditulis. Tapi dekne sukses ninggalo zina. Pokoke aku nak ndelok gelem tapi nak zina ora ngarah. Itu iso wae ning akhirat disepuro, mergo barokahe ninggal dosa gedhe. Misalnya sampean gubedeng mbek tangga, penggaweane ngrasani iku dosa. Tapi soe di sepuro mergo gak nyantet, gak mateni. Jadi di semua segmen dosa kan ana kelas atas. Misalnya ra cocok nganti mateni kelas atas. Tapi nang ngrasani tok kelas ringan. Seneng wong wedok zina kelas berat, tapi nak ndelok tok kelas ringan. Iku iso wae iso ben iku barokahe ngeduwi sing gedhe, sing cilik di sepuro. Jika kamu jika kamu menjauhi dosa-dosa besar, nukafir angkum sayiatikum. Wes wong zuhud-zuhud ra percaya lah piye wae iku dawuhe pangeran. Kowe kudu iman dan ini menguntungkan Mas. Kowe kudu iman. Paham nggih? Pokoke anggere kasil ngaduwi sing gedhe, sing cilik di sepuro. Tapi pertanyaane jare Fathul Mu'in, masalah sing cilik iku terus wis kadung gedhe. Kan gak sida cilik. Akumulasine kan gede. Makanya Rasulullah pas nerangno wahyu iku sempat guyon ngene jare Nabi. Kowe roh gunung jare dawuhe Nabi. Nggih ngertos ya Rasulullah. Gunung gedene ngono iku kok butiran pasir cilik-cilik. Dadi sawae dosane roh cilik-cilik wis dadi butiran pasir sing wis dadi gunung. Lah iku mulane jare Fathul Mu'in nak nakrifi wong saleh iku sapa? Wong saleh iku wong sing taate luwih akeh timbang maksiate. Ora kok ora tau maksiat ora mungkin wong. Cuma masalahnya akumulasi maksiat ini kan tinggi sekali. Maksiat misalnya, contoh gampang wong melarat lah, sing biasa ning perapatan, maksiat itu siji ndelok wong wedok maksiat, ngrasani wong sugih maksiat, engko hasud maksiat, tukarane mbek bojo maksiat. Wes pokoke terus, nah sing wong sugih maksiate iku ya padha, nek ndelok wong wedok iku padha, melarat sugih padha. Aneh macam. Ndelok wong wedok sombong, nyepelekno wong, ngagul dunyane padha. Lah itu asal kowe iso ngilangi sing gedhe iku insyaallah ana kemungkinan besar sing cilik niku disepuro. Tapi syaratnya kudu tetep cilik. Paham nggih? Ya kene rungokno syaratnya kudu tetep cilik. Mergo gunung gedene ngono iku kok akumulasi kumpulane butiran-butiran apa pasir. Masamu gunung apa? Watu sitok mboten ya pasir cilik-cilik niku ditumpuk sakmono ramene dadi napa? Gunung. Gambar buaya, mbok gambar dinosaurus iku titik. Titik akumulasi dadi gambar napa? Dinosaurus. Dan masamu gambar gak kok titik sitok. Wis kayak gambar dinosaurus, gambar mobil tanker ya apa kapal tanker tetep kok titik sitok. Dititik terus wis dadi gambar gede. Mumpun ngebeki kertas entek.
Ana bercak-bercak putih sing ora dadi gambar. Nah, berarti akeh bercak ya kan? Ya mulane takrif taat iku ora tau nglakoni dosa gedhe lan ora ndlurung ning dosa cilik. Itu disebut walam yusirru ala ma fa'al. Mboten napa ndlurung. Mboten napa ndlurung. Nah, orang seperti ini itu tidak bisa dikatakan kafir atau murtad. Hanya Khawarij secara goblok mengatakan orang ini menjadi keluar dari Islam. Mulane ahli sunnah giat ngepol be wong Khawarij. Bahkan merangi wong Khawarij luwih apik timbang merangi wong mukmin. Timbang merangi wong kafir. Saya tak ceritain ini, mohon sampean kudu percaya be kula. Saya pastikan kalau ini hadisnya sahih. Sayyidina Ali itu mau perang melawan orang kafir. Setelah beliau berangkat di Nahrawan, ada orang-orang Khawarij, salatnya khusyuk ra karuan, posone khusyuk. Kalah Sayyidina Ali, khusyuk-khusyukan salat, khusyukan poso kalah. Tapi mereka itu Khawarij. Orang Khawarij ciri utamanya adalah mengkafirkan orang Islam yang melakukan dosa besar atau tidak bermadzhab kayak mereka. Akhirnya sampai istighlal. Istighlal menghalalkan orang Islam. Sayyidina Ali gak jadi perang ngelawan orang kafir tapi ngelawan tiang Khawarij. Terus aku apal tagnya di Sahih Bukhari di Muslim. Bagaimana mungkin saya merangi orang kafir yang bahayanya bagi kita itu musiman. Sementara saya meninggalkan orang Khawarij di antara kita. Di antara kita dan mereka mengkafirkan kita, membunuh kita. Artinya ngeten lho. Cara logikane ngeten. Misalnya kula musuhan mbek wong kafir. Misalnya taruh saja Singapura itu negara kafir misalnya. Kita harus musuh orang Islam karena orang Islam itu musuh kita. Ija apik wong kafir. Mergo dekne kafir musuh wong Islam. Dadi nak rapat ngono, kita serang umat Islam. Kita serang umat Islam. Kan ijek apik. Darani kita iku Islam. Wong Khawarij kurang ajar tenan. Kita serang orang kafir. Ijek apik Khawarij to. Mulane bener Sayyidina Ali kena apa Khawarij wong kafir iku cek lumayan wong kafir. Wong kafir nak rapat keputusane ayo nyerang orang Islam. Berarti darani kita iku ijek Islam. Wong Khawarij musuhi kita, ayo serang orang kafir. Kayak mangkel dia hasil rapate lho. Lha ngono kok ora iso lho paham ya. Lho mboten cara kowe ngrungokno rapate wong kafir mbek wong Khawarij itu seneng ndi? Lho seneng wong kafir jare Rukin. Perkarane rapate wong kafir jek ayo serang umat Islam. Rapate wong Khawarij ayo serang orang kafir. Apik wong kafir. Mulane ora ana critane ulama iku paling anti mbek wong Khawarij. Mergo ning hadis sahih ning Bukhari Muslim sok ben umatku elek-eleke wong Khawarij yamrukuna minaddin muruqas sahmi minar ramiyah. Keluar kok agama Islam koyo keluare anak panah saka napa busur gak balik blas. Mergo jare Kanjeng Nabi umatku dintekno wong Khawarij. Lho wong kafir ka atas sing masuk Islam, perkarane tertarik mbek ajaran Islam. Wong Khawarij gak mungkin tertarik mbek kiai, wong dihukumi kafir kiai ne kok. Kok tertarik piye? Wis uring-uringan tok. Wong kiai dia wis dihukumi. Kowe salat wis sopan. Kono ora tertarik. Salate wong kafir. Kuwajo. Mulane Imam Syafi'i tak anggap wong alim tenan. Ndekne anggere ana ayat kok digo ngritik wong Islam gak trimo. Oke, wong hafal Quran lali dikritik pangeran, tapi tetep ora mlebu ayat iki. Maksudnya Imam Syafi'i dawuh, oke wong hafal Quran lali iku dikritik pangeran, tapi tetep gak mlebu ayat iki. Jadi paham nggih, mulane sampean iku kudu di musuh ben seru, urip iku ben apa seru. Tapi ya gak usah musuhan ambek wong Islam. Nak musuhan ya sing ringan-ringan, selain nenengan mbek bojo, rasan-rasanan mbek tangga, terus pokoke aja nyantet, aja mateni, paham nggih. Nek ora cocok iku ya pokoke ngrasani nggih kelompok lah, nggih geng ngoten nggih, geng kecewa misalnya. Ya misalnya pengurus masjid terdepan nggih kelompok anti takmir saiki. Engko ndekne sing munggah iku gentenan ngrasani wis ngono nggih kegiatan nggih geng, napa? Geng rasane. Nah, cara kula bagus itu, nggih. Penting ora usah dihalalno wong barang haram, nggih ngrasani iku barang haram, tapi rasa daripada dadi udun wis ben ngrasani wae. Sementing mboten mateni. Disebut napa intas dan ibu kabaira matun hauna anhu nukaffir angkum sayatikum. Kowe nak berhasil ngilangi dosa gedhe, insyaallah sing cilik di sepuro. Mulane akidah ahli sunnah. Senajan to wong ora istighfar ora tobat, tapi nak ngudoi dosa gedhe ku sing cilik diilangi.
Wa bistina bin lil kabair tufaru saghairu wa jaludu yukafiru. Wong nak berhasil ngilangi dosa gedhe, iku sing cilik mbek Allah napa diilangi. Tapi mau syaratnya sing cilik tetep cilik iku eling-eling sing catatane sing cilik. Lah iya to kan misale ngrasani 10 dina pisan kan sithik. Nak 10 dina konsisten nggih kelompok kan akeh. Ojo kok terus cilik terus gak mungkin kan akumulasinya tetap jadi napa? Besar. Wong beras sak karung kok butiran-butiran cilik. Nah ini penting kula peringataken. Nah ulama itu harus ngomong gitu terus. Mulane Imam Bukhari dalam juz sekawan termasuk babu Qitalil Khawarid, nggih babu Qitalil Khawarid. Itu beliau pertama mengutip dawuh Ibnu Umar ngendikane Sayyidina Umar wa kana yarahum syirara khalqillah. Dawuh Imam Bukhari. Ibnu Umar berpendapat elek-eleke makhluke pangeran Khawarid. Alasannya kenapa mereka? Kalau apal persis teke teng Bukhari. Intolaku ila ayatin nazarat fil kufar faja'aluha alal mu'minin. Orang Khawarid itu senengane golek-golek Quran. Sebetulnya ayat itu turun kanggo ngritik wong kafir faja'aluha alal mu'minin, tapi ayat itu kemudian dipakai untuk mengadili orang Islam. Ya taruh saja sing masyhur gini, kita ini kalau ada orang maling kan di penjara. Maling itu di penjara. Orang zina juga di penjara misalnya, orang pembunuh di penjara. Ngoten niku terus dihukumi wong kafir alasane ini pakai hukum liyane hukum Allah wa malam yakum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Orang yang pakai hukum liyane Allah dianggap kafir. Hukumnya Allah itu potong tangan bukan di penjara. Padahal kita ini tidak pernah mengatakan kalau penjara itu hukumnya Allah kan tidak mengatakan. Cuma kita tidak punya otoritas. Memang maling itu kita ketok tangannya, tapi kita tidak pernah mengatakan kalau penjara itu lebih baik ketimbang dipotong tangan. Dan kita tidak pernah bilang kalau hukumnya Allah itu enggak efektif, enggak manusiawi, tidak pernah bilang gitu. Cuma kita hidup di negara yang enggak motong tangan, ya kita bilang pira-pira malingnya ra dikasih Nobel. Wis ngono tok. Tapi jangan pernah mengatakan penjara itu lebih manusiawi ketimbang motong tangan. Nah, itu kafir tenan karena kamu keputusan manusia kamu anggap lebih baik ketimbang keputusan Tuhan. Kowe mau ngomong kita tidak berdaya untuk mengimplementasikan potong nopo tangan. Mulane ada orang ini cerita nggih tenggene kitab Hayatus Sahabah, ada orang Mesir dia sok suci protes tenggene Amr bin As. Bahwa Anda mimpin. Pertama kali gubernur Mesir itu Amr bin As. Makanya masjid tertua di Mesir ini masjid napa? Amr bin As. Itu dulu kan termasuk wilayah gubernuran Umar. Umar mimpin dari Madinah, Mesir dulu provinsi. Wong nak darani kene Al-Qibti napa? Al-Qibti. Mulane Maria Al-Qibtiyah. Wong sakniki darani Egypt maknane napa? Qibti. Aniku seorang yang sok suci itu bilang ke Amr bin As, kamu itu tidak melakukan perintah Quran. Dilaporan yang Umar, hanya dua orang ini datang ke Sayyidina Umar. Datang ke Umar bahwa pemerintahan Amr bin As itu tidak melakukan hukum-hukumnya Allah. Sama Umar ditanya, apa kamu baca Quran min awali hatta akhirihi? Apa kamu baca Quran dari awal sampai akhir? Ya baca, ya Amirul Mukminin saya baca. Apa semua yang ada di Quran sudah pernah Anda lakukan? Ya sebagian tidak saya lakukan. Kenapa Anda nuntut orang lain melakukan semua, kamu sendiri tidak, sebagian tidak kamu lakukan. Lho enggak ta. Ya misalnya kados Ruhin ngeten iki perintah haji dene Gus mboten Gusti nek bangsa kaji barat mboten derek-derek ngono. Wong melarat itu paling melanggar perintah pangeran, kaji ora, zakat ora ayo misalnya. Padahal yo kaji perintah pangeran, zakat perintah pangeran. Lah kowe ora iso bantah kula ngeten. Wong nak kaji kan manistato ilai sabila, lah zakat ora ono manistato ilai hasabila. Zakat ono aturan wa atu zakat manistato ilaiha sabila. Ora ono pokoke zakat itu tanpa syarat. Nak kaji tah ono syarat. Akeh jihad ngalahno wong kafir, wong larat ra iso nglakoni. Apa meneh wa'idulahum mastata'tum min quwwati wa mir ribatil khaili turhibuna bihi aduwallah. Wong Islam kudu kuat, saking kuwate nganti menggentarkan musuhe pangeran. Ayo. Wong melarat sing kukar-kukur iso nggentar musuhe pangeran. Ora iso. Ayo. Mulane bener Kanjeng Nabi, Abu Bakar ku api-api sahabat, tapi ada sesuatu yang enggak bisa dilakukan Abu Bakar, ora pati medeni wong kafir. Abu Bakar wong sopan. Mulane Kanjeng Nabi Abu Bakar Islam yo seneng, tapi cek rong lega Nabi. Angger Nabi mlampah-mlampah ning pasar Ukat iku ana tukang geng. Umar niku tukang geng pasar Ukat. Dadi dekne kuwi isane mangan untuk hadiah, nak gelut menang terus untuk napa hadiah.
Menangan nak gelut. Wah, dene senengane nantang gelut, tak menang kudu untuk Nobel untuk hadiah. Iku Kanjeng Nabi mikir, muga sing Islam iki no enak. Islam butuh preman, kunane kuno. Mulane ngalim-ngalim ku nak di santri preman rada seneng perkarane iku nak di Islami Mustafa barang ora pati diwedeni wong kafir. Tapi nak sing seneng kiai preman wedi wong kafir, wah ngadepi preman musuhi iki. Mulane kunane kuno anggere wong alim mesti disenengi preman, kira usah kaget. Akhirnya donga Nabi, Allahumma aizzal Islam bi Umar. Muga-muga Islam iki mulya mergo Umar. Artinya gini, ada sesuatu yang Abu Bakar pun tidak bisa melakukan kebutuhan Islam. Ngoten paham? Ada sesuatu yang sekali Abu Bakar pun tidak bisa melakukan kebutuhan Islam, termasuk ngadepi preman. Nah, buktinya tenan Abu Bakar ketika Islam nggih wong kafir biasa ae. Tetap nyiksa Bilal, nyiksa macam-macam. Bareng dongane Nabi didongakno Nabi nek mboten lepat itu dinten Kamis. Sing ngrungokno niku Abdullah bin Mas'ud sempat pireng pas Nabi ndonga. Ketemu Umar, marhaban bika ya Umar. Muga-muga kowe bejo Umar. Aku krungu Rasulullah ndongakno kowe. Pas iku Umar cek preman. Umar ora pati paham luka mlaku ngoten Ustaz. Wonten nang dekne akhire Islam. Apa yang dilakukan Umar Islam pertama? Nabi masih sembunyi-sembunyi di rumahnya Zaid bin Arqam. Omai Arqam lah, Banil Arqam. Nah, pertama Umar Islam harus protes, ya Rasulullah, kita ini orang benar kok sembunyi-sembunyi, yang batil saja berani muncul kok yang benar kok sembunyi-sembunyi. Ya Umar, saya menakutkan kamu, tidak usah takut ya Rasulullah. Saya ini Umar. Tenan. Kanjeng Nabi teng daleme Zaid bin Arqam mbek Abu Bakar mbek Sayyid Hamzah timbarno mbek Umar tinggal metu. Marani Abu Jahal pertama ditotok omah. Ya Abu Jahalin, kamu tahu berita hari ini? Tidak tahu. Saya Umar sudah masuk Islam. Kira macam-macam Rasulullah tak baca. Wes marani Abu Lahab, warani kafir. Iku gentenan wong kafir sing delik. Paham? Loh, dadi artinya gini, kowe nek Islam terima khusyuk kok Mustafa enggak memenuhi kebutuhan Islam. Tapi kok preman ya ora memenuhi kebutuhan Islam, mulang wudu, mulang carane ngilangin. Preman ra iso. Yes ngono, artinya wong saleh sundul langit itu ada kebutuhan Islam yang enggak dipenuhi. Kok kowe maksa wong liya memenuhi. Itu tadi, misalnya kowe ulama. Misalnya saya ulama. Paling iso ndarani zina kowe elek tinggalkan. Tapi nak wali kota Surabaya iso gawe SK bubarodoli. Ada sesuatu yang enggak bisa dilakukan ulama, malah pejabat. Iso wong roh kabeh sing barodoli iku wali kota sinten Risma nggih. Nah, sing membubaro Keramat Tungkak riyen zaman Sutioso. Keramat Tungkak dibubaro nganggo SK gubernur dadi Islamic Center. Kiai ra iso. Pengajian mau kaya rugen cerita wong zina ben dicu bersih ngono-ngono tok. Ora iso rugen gawe SK. SK tanda tangane rugen. Doli apa? Bubar. Dianggap wong edan sing percaya ku sapa? Lah iki cerita. Lah wong ninggal Al-Qur'an iku ana sing gak peduli blas nganggep Qur'an gak wahyu iku wong kafir. Nah wong Islam senajan to ninggal Al-Qur'an iku ndekne iman cuma ra iso nglakoni. Lah iku ora nganti mlebu ayat iki dawuh Imam Sawi wis ta wong Islam saelek-eleke ora mlebu ayat iki. Senajan to yu atabu fil akhirah mergo melakukan kesalahan. Lah klirune wong Khawarij tiap ana ayat ngritik wong kafir karena lafate man itu siapa saja dilebokno wong Islam. Akhire wong Islami dihukumi kafir. Mulane elek-eleke wong Khawarij dawuh Kanjeng Nabi hum syarrul khalqi wal khaliqah. Cuma Nabi mboten menangi tiyang Khawarij. Mulane kula nganti mati ya akan ngomong ini terus. Mulane bapak nek ana santri khusuk mangkel ra karuan. Jare bapak kula nu di guru kali, bapak mbek Mbah Mun. Mbah Mun nek santri khusuk iku gedeng. Jo khusuk-khusuk jo Khawarij ngono. Perkarane anggere wong khusuk mesti semangate ngadili wong liya. Wong mondok ora tau utang iku gewetenge pol mbek wong utang. Wong mondok amen salate ora tau kodok mbek wong kodok gedhinge ra karuan. Padahal jare santri sing kodok nglakoni ilmune jare. Jare nglakoni napa? Ilmune, praktekno ilmu jare. Jadi praktekno ilmu. Sampeyan tak dudono kasus-kasus Khawarij ya. Iku mau satu dawuh Sidina Ali.
Nak ana wong kafir rapat, ape merangi wong Islam iku dalam rapat iku jek diulang-ulang kita harus merangi umat Islam. Tapi wong Khawarij ning rapate kita menangi tauhid, menangi wong kafir. Rek jek apik wong kafir. Dan banyak orang kafir masuk napa? Islam. Tak warai iki sampean supaya ora dadi Khawarij ngeten tak warai. Wong Khawarij itu ukunane iku napa nenten. Cuma riyen mboten dados komunitas. Iki kula waca iki mboten dadi komunitas. Dadi kula critani iki asal usule Nabi ngomentari Khawarij. Nabi setelah perang Hunain, perang paling bersejarah mergo wis Nabi wis kondang, wis hebat lah, wis kuat sekali. Dalam hanya satu kali ini Nabi perang jumlahnya luwih akeh timbang wong kafir. Biasanya kan kayak perang Badar Nabi 313 wong kafir 1000. Nggih ahli Badrin pinten 313 wong kafir 1000. Uhud Nabi 1000 wong kafir 3000. Jadi selalu jumlahnya itu banyak orang nopo kafir. Perang Hunain ku aneh, wong Islam luwih akeh timbang wong kafir. Malah kalah. Jadi pangeran nambah kekasih iku salah sithik wis salah. Perkarane wong Islam ketika jumlahe luwih akeh timbang wong kafir, jare wong Islam lan nuhlabal yauma minkillah. Saiki aku ora bakal kalah mergo jumlahe sithik. Mergo jumlahe 10.000 wong kafire mok 3.000. Pokoke akeh wong Islam. Akhirnya Allah malah ngritik wa yauma Hunainin iz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'au wa daqas 'alaikumul ardu bima rahubat summa wallaitum mudbirin. Wong Islam malah kalah. Tapi bareng kalah ujug-ujug Allah diparingi menang. Wong Islam diparingi menang. Kan kula nu nate debat mbek seorang kiai. Gus kula tak tangkel jenengan. Kena apa perang Uhud wong Islam kalah. Aku tak muni tak jawab cangkem kula ya elek. Jarine sih mergo melanggar perintah Nabi ning dhuwur gunung. Mulane diparingi kalah. Lah kok akhirnya menang, Gus? Ya jarine ya Islam ya menang. Perang Uhud ya ngono. Pokoke jarine ngono ya ngono. Iki hukum kok muni jarine. Lah kok ya jare-jarine ya. Maksud kula ngeten nggih. Kita ini tidak pernah tahu sing dikersakno Allah piye ora pernah tahu. Tapi kita membaca. Membaca begini. Allah nyalano wong Islam ning perang Uhud mergo ora nurut Kanjeng Nabi. Sepakat nggih? Sepakat. Mohon jelas nggih. Tapi akhirnya wong sing mlayu ke perang Uhud disepuro kabeh mbek pangeran. Ya dadi mati syahid. Sekarang sampean darani kapundhute wong ning Uhud itu syahid napa sangit? Syahid. Dihukumi syahid itu dianggap bener apa salah? Bener. Kiai ini tangklep. Lho Gus wong karuan melanggar perintah Nabi kok dianggap bener. Oh iya salah wong melanggar Nabi. Kowe iku khawarit temen. Nek ora tobat tak kandakno Nabi kowe iku khawarit temen. Wong kowe ora kenal Nabi ya muni ngono. Kok saged Gus? Sak salah-salahe wong Islam ku mok mlayu ora anut panduane Nabi. Wong kafir luwih salah ya iku kafire iku. Kok lucu kowe iso nyalahno wong Islam kok ora iso nyalahno wong kafir. Mulane akhirnya diparingi menang. Sak salah-salahe wong Islam iku ya mok mlayu kok gunung ora sesuai perintah Nabi. Lah wong kafir salah ya apa? Kafire iku. Mulane perang Hunain wong Islam disalahno pangeran mergo ujub jumlahe akeh. Akhirnya diparingi menang piye wae sak salah-salahe wong Islam cek salah. Wong kafir. Paham ya? Paham ya maksudnya? Mulane kejo terjebak. Lah kenapa wong Khawarij kok luwih salah meneh wong apa wae cek darane Islam kok dene darani. Mulane dawuh Ibnu Umar ketika ketemu wong Khawarij niki tak critani cerita-cerita Khawarij niki sing teng Bukhari kula mboten pakai kitab yang ndak sahih. Ning gone Ibnu Umar tuh pernah santai teng pinggire Ka'bah. Niku wonten tiyang Khawarij datang. Takok, wongnya alim, Khawarij sakit ngaji. Ya Ibnu Umar, saya ini mau tanya 3 hal, harus kamu jawab jujur. Apakah Utsman itu ikut perang Badar? Tidak aja. Tidak aja. Wah berarti dia munafik, munafine perang kok ora melok napa? Perang. Terus apakah dia lari pas perang Uhud? Ya dia termasuk orang yang ikut lari. Wah berarti wong ora bener. Wong mlayu kok perang itu dosa napa? Gede. Terus pertanyaan ketiga, gimana pas perang Hunain? Apa do melok melayu? Yo, bareng wonge Khawarij ape mire, jare Umar. Ya Ahmad, nanya Ahmad itu bintu sing buanget. Ahmad, bintu rene. Bintu sing sandure bintu itu wong Arab nak terene Ahmad. Perang Badar iku tak kandhani. Utsman ku mantune Kanjeng Nabi, ndek garwa jenenge Ruqayyah iku lara. Utsman ape melok ora oleh mergo kon ngrawat
garwane, sing gak liya adalah putrine Kanjeng Nabi. Jadi sing ra mulai perang Kanjeng Nabi aja hukume munafik ora melok apa? Perang. Ngerti blok kowe. Ngampun. Mulane pas perang Badar menang Utsman dikei saham Nabi, wong dikei saham berarti dianggap melok perang. Ora kok tahalluf koyo munafik. Lah soal Utsman maju ning perang Uhud iku ora Utsman to, meh kabeh. Lah iku pangeran wis ngumumno ning Quran di sepuro. Paham nggih? Innal ladzina tawallaw minkum yaumal taqal jam'an innamastazallahumush syaitanu bi ba'di ma kasab walaqad afallahu anhu. Wong sing mlayu ning perang Uhud ku piye wae ana salahe, tapi Allah wis nyepuro. Walaqad redaksine Quran lam ku lit taukid, qad ya lit taukid. Allah wis bener-bener. Lha wong Allah wis ngumumno ning Quran di sepuro kok kowe gak nyepuro. Iku wong Khawarij, dadi pangeran wis ngumumno di sepuro wae dekne karepe ora trimo. Wong eleke kok ngono. Wong kok eleke ngono iku wong Khawarij. Nah, kenapa orang Khawarij begitu? Ya pancen uteke wis elek. Kanjeng Nabi zaman Sugeng niku menangi tiyang Khawarij, tapi mboten dereng komunitas. Nabi niku kan ya nabi nggih, nabi u denubuah. Ane nak ulama kok gak dinubuah ya rapati warasatul anbiya. Ulama iku duwe nubuah. Kewarise nabi ku ulama. Sing waras maksudnya, sing waras. Ngeten dados perang Hunain pokoke walhasil akhire menang. Nggih wau logikane sak kliru-klirune wong Islam iku jek kliru wong kafir ya karena kekafirannya itu. Menang. Lah nabi ku lucu. Mirbas bangunan Aqra bin Habis, terus golongane Mirdas, golongane Sufyan sinten beberapa orang kafir. Kalau apal jenenge sampean ra perlu ngapal malah bingung. Pokoke wong kafir-kafir anyaran niku masuk Islam. Masuk Islam mbek Nabi dikei 100 unta. Iso mbok bayangno betapa banyaknya 100 unta. Ghanimah dikasih ghanimah 100 unta. Sahabat Ansor yang bela-belai Nabi mulai diboyong ke Mekah, teng Yasrib, teng Madinah, ora dikei apa-apa. Ya Nabi ya gitu santai saja Nabi. Mengko wong Islam anyaran-anyaran dikei akeh, dikei akeh. Sing Islam sing kuawak-kawak, sing wis permanen dimbaro ben. Padahal ya kere, mereka ya kere sing Islam. Akhire faja'a rajulun sasiru ra'si wa iral anan kasalihya. Ana wong teko mripate ku cekung. Jenggote ku ya tebel, ora kok terus jenggoten nggih mboten temen terano kasulihya. Mendeliki Kanjeng Nabi muni ikdil ya Muhammad. Mat iku sing adil. Mergo dekne ra entuk bagian, wong-wong sing bener ya ora entuk bagian. Nah Nabi kadang yang metu aneh, sing bener ra dibagi, sing Islam anyar rapati bener dibagi. Mergo niki nubuwah. Ya jawab Nabi ya santai. Fama ya'dilu idza lam akun adil. Ayak manuni ala ahlil ardi wala ta'mun. Ayak manuni man fis sama wala ta'manuni. Nah aku adil ning donya sing adil sapa? Mosok langite percaya aku kowe ora percaya. Nabi masih rileks, masih ngendikan, masih rileks. Dadi aku iki wa ana aminu man fis sama. Wong ning langite percaya aku. Kok kowe ora percaya aku? Tapi kowe bagiku gak rata. Nabi jek sempat memberi penjelasan. Wong-wong iku Islame anyaran, nak ora tak servis dadi kafir. Ata'allafuhum alal Islam. Lan disebut wal muallafati qulubuhum. Tapi nak golongane Umar, Utsman, golongane sahabat Ansor iku akiluhum ila qulubihim. Pokoke imane wis tak pasrano atine, ndekne iman mbek aku ora krana untuk servis, wis pancen iman dadi ora perlu tak servis. Seorang itu terus mire, kecewa karena enggak direspon Kanjeng Nabi. Umar matur, "Ya Rasulullah, izini saya membunuh orang itu." Wong kok nganggep Nabi mboten apa adil. Umar wis pokoke pikirane ku mateni, hobi. Tapi apa komentarnya Nabi? Jangan ya Umar, dia itu sholat, yang sholatnya itu tidak seperti sholat kamu. Dia lebih khusyuk. Dia puasanya lebih khusyuk timbang puasa kamu. Tapi yakhruju min di'i hadza qaumun yaqra'unal Qur'an la yujawizu hanajirahum yamruquna minad-din murukasahmi minar ramya. Tapi nanti turunan dia itu jadi orang-orang yang senengane maca Quran, senengane salat, senengane poso, tapi penggaweane ngadili wong Islam. Sebagian Nabi, sebagian riwayat nyebut
yuqatiluna ahlal Islam wala yuqatiluna ahlal awsan. Nak ambek wong Islam semangat merangi, tapi nak ambek wong kafir dingin-dingin saja. Padahal wong kafir dia kesalahan permanen kafir. Lalu kalau eling ada seorang kiai niku guwedhe pol mbek Gus Dur. Guwedhe pol. Ngrasani ning kiai alim dirasani meh kalih jam. Iki ini sing alim mentel mau. Terakhir dawuhe ngaten sing kiai alim. Jenengan nate ngrasani pendeta ngantos kalih jam. Mboten nate yai. Astagfirullah. Jenengan ngrasani kiai pinter, ngrasani pendeta mboten pinter. Jadi kita ini sering begitu, ngrasani padha Islami, padha dulure wis semangate ra karuan. Tapi nak ngrasani wong liya mboten apa? Semangat. Berarti itu ciri utama Khawarij, yuqatiluna ahlal Islam wala yuqatiluna ahlal awsan. Lan ulama zaman akhir kak niku do mendel. Mendel artinya ya mendel mau guyon, kados bapak riyen serane nggih guyon. Karena kita ini sudah tidak mungkin menganalisis kowe nuduh wong liya Khawarij jangan-jangan ke Khawarij dhewe. Tapi kowe nganggep wong kafir musuh besar ra mesti. Orang mestinya tadi rapatnya orang kafir itu masih ayo bunuh orang Islam, ayo merangi umat Islam, masih ngukumi kita Islam. Kita yang dalam internal Islam kita dihukumi orang Islam. Lalu ini runtuh semua. Mulane dawuh Ibnu Umar ki nak nuruti wong Khawarij, dawuh Nabi runtuh kabeh. Sampeyan saiki tak bedheki ana wong kafir 70 tahun, penggaweane zina, mabuk, nyolong. 70 tahun kafir. Bariku 1 menit dipandu kiai nglafatno asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sora mukminan apa sora kafiran? Sora mukminan. Sak kalimat pisan 70 tahun dekne kafir. Terakhir nglafatno la ilaha illallah dihukumi mukmin. Kita mulai cilik mukmin tahlilan ya la ilaha illallah. Bar salat muni la ilaha illallah dihukumi kafir. Berarti kalimat iki ora ana gunane kan cara Khawarij. Kalimat sing cara Rasulullah, cara ijma' ulama sak donya dadekno wong kafir dadi Islam, saiki kalimat iki dilafadzno Islam bolak-balik sing lafadzno dihukumi. Lha teko kuwalik-walik ngono iku biasa usule iku. Lho ya saiki sampean logika to nganggo akal paham iki. Ana wong kafir 80 tahun. Dadine masuk Islam mergo nglafadzno apa? La ilaha illallah. Islam mulai cilik bar salat yo muni la ilaha illallah, kok sithik-sithik la ilaha dihukumi. Lha terus gunane la ilaha illallah iku apa kanggo Islam? Gak ono gunane kan di depan wong Khawarij. Mulane runtuh kabeh dawuhe Nabi kan nuruti wong Khawarij dawuhe Nabi ku runtuh. Ya runtuh kabeh kan? Mok krana kecewa. Ibnu Umar itu dijak merangi Hajjat. Riyen Ibnu Umar menangi sinten? Hajjat. Yusuf bin Hajjat. Napa Hajjat bin Yusuf ya? Dadi Hajjat bin Yusuf niku dados kula baleni malih. Ibnu Umar iku menangi rungokno nggih ben sampean ngerti betapa Khawarij itu bahaya. Ibnu Umar kan zaman Nabi wafat itu sekitar umur 18 tahun. Pokoknya pas perang Uhud itu, pas perang Badar itu dekne umur 14 tahun. Nah, sekira usah mikir ngono, tapi tak dudono ben sampean ngerti betapa detailnya ulama, ora mbok antem kromo koyo kowe. Ibnu Umar niku pas pamit badhe derek perang Badar itu umur 14 tahun. Ambek Nabi mboten pareng mergo rong balik. Pas perang Uhud sudah boleh ikut karena sudah 15 tahun lebih. Berarti kalau Nabi wafat itu beliau sekitar kisaran umur 18-19 tahun. Makanya beliau itu menangi Kanjeng Nabi detail, tapi ya menangi fitnah detail. Walhasil beliau itu hidup, Abu Bakar khalifah 4 tahun menangi, Abai dadi khalifah pinten 12 tahun dia menangi, Utsman menangi, Ali menangi. Terus kepemimpinan Abdullah bin Zubair menangi. Jadi walhasil ketika Sayyidina Ali kalah secara politik, dinasti Islam pindah teng Syria, dipimpin Muawiyah, dipimpin sinten? Muawiyah. Jadi kalau alih cerita Muawiyah di andalan panglima jenenge Hajjat bin Yusuf. Lah Abdullah bin Zubair ponakane Aisyah. Di Abdullah bin Zubair ku abahe iku minal asra al-mubasysyirina bil jannah. Ini Zubair bin Awam. Nggih abahe sinten? Zubair bin Awam. Ben sampean ro sejarah ben ra dadi Khawarij. Ibuke Abdul bin Zubair Asma binti Abi Bakar. Sinten? Asma binti Abi Bakar. Berarti Abdul bin Zubair ponakane sinten? Aisyah. Mergo ibuke dekne iku mbakyune sinten?
Aisyah. Abae minal asroh al-mubasyirina bil jannah Zubair bin Sinten Awam. Abdullah bin Zubair gak seneng mbek Yazid, mbek Muawiyah. Mulane dekne moh beat. Walhasil dekne memproklamirkan diri sebagai gubernur Mekah. Ya sudah. Akhirnya walhasil direvolusi, digugat macam-macam karena dia enggak mau tunduk mbek Muawiyah. Walhasil dipateni mbek panglima jenenge Hajjaj bin Yusuf. Pas dekne salat ngarepe Ka'bah dimanjanik semacam rudal cara sakniki manjanik iku bola-bola besar sing dilemparno ketepil riyen manjanik wae bahasa Arab. Niku walhasil beliau dipanah kapundhut pas ning ngarepe napa? Ka'bah. Lane elek-elek wong Hajjat wong Arab nak darani, raimu koyo Hajjat iku elek-elek wong. Mergo wong kafir ra wani mateni wong ning ngarepe Ka'bah. Hajjat wani mateni wong ning ngarepe napa? Ka'bah. Mulane elek-elek wong ku cara napa? Hajjat. Ewa semanten Ibnu Umar. Ibnu Umar diprovokasi sama orang-orang. Hal la tubayyi. Mbok yo kowe iku melok biat, cek melok Abdul bin Zubair apa melok Muawiyah tapi sing jelas. Nak ra ngono kita angkat senjata. Terus jawab Abdul bin Umar jawab. Ora aja. Lho iki dawuhe pangeran wong kudu wajib jihad. Wajah itu fillah haqq jihadi. Jadi Ibnu Umar maknane jihad kowe ro aku timbang kowe. Didalili meneh waqatiluhum hatta la takuna fitnah. Wong kudu perang nganti fitnah iku ilang. Iya, aku maknane fitnah luwih roh timbang kowe. Pokoke tiap wong ngomong Khalid ngomong maknane fitnah luwih roh timbang kowe. Suwe-suwe Ibnu Umar terus memberi penjelasan. Dhisik aku iku Islam mek Kanjeng Nabi, mek abahku, mek kanca-kanca sahabat. Iku fakana rajul yuftanu fi dini. Dhisik jenenge fitnah iku ya wong gara-gara Islam disiksa, gara-gara iman disiksa. Saiki ora. Laisa kakitalikum alal mulki kowe saiki disiksa mergo beda pemerintahan, beda kekuasaan. Aku ora kepengin melegitimasi perang sing krana napa? Kekuasaan. Nah, tapi itu tadi, semua ayat yang tentang orang itu jihad dilebokno termasuk jihad ngadepi kaum Buhot. Padahal Buhot niku mboten nganti kados tiyang napa kafir. Lah mulane pentingnya ngaji be ulama ben sampean ngerti. Saelek-eleke wong Islam iku ijek entuk servis ka pangeran angger ngeduwi dosa gedhe sing cilik di sepuro. Lho gedhe wae nak liyane syirik ijek mungkin di sepuro. Inna wa la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Rampun penak. Ijek misale ra di sepuro ning donya ijek ana kemungkinan di sepuro ning akhirat. Lewat syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mumpun ijek enak. Mergo dawuhe Nabi ning hadis sahih mangqala la ilaha illallah mukhlishon biha qalbu dakhalal jannah. Angger ikhlas sok ben mlebu swarga. Dadi mbok ning neraka atusan taun tetep sok ben mlebu swarga. Saiki wong sing lafadzno la ilaha illallah berkali-kali mungkin ribuan kali dihukumi kafir. Saiki mbok angen-angen lu wong kafir dhewe menjadi Islam lafadzno la ilaha illallah sing lafadzno iku atusan kali dihukumi. Lalu kalimat ini gunanya apa? Ndak saya ngaji ini ben sampean yakin, nak sampean meyakini dulur-dulur Islam ra kafir keyakinan sing bener. Nak kowe diteror be ayat-ayat tertentu, ayat-ayat iku nazalat alal kuffar. Paham ya? Nazalat alal kuffar. Lane dawuh Imam Sawi, ayat iki piye wae turun ning gone wong kafir. Soal wong Islam dikritik Allah ya dikritik. Wong pancen salah. Tapi orang nganti dikritik mergo ora napa iman. Dadi dikritik wonten kalih ngeten sampeyan tak terangno ben dadi wong ahli usul fikih. Salah iku ana loro. Ana salah iku sing kuliah. Salah kuliah ngene, keluar dari ring. Keluar dari napa? Ring. Iku salah kuliah. Misalnya wong kafir itu kan keluar dari Islam. Itu salah kuliah. Mlebu ringe Kanjeng Nabi wae ora. Ana salah dalam ring. Lah salah dalam ring ku salah sing disenengi pangeran. Oh seneng banget pangeran. Bahkan kesalahan ini sok ben iku dadekno wong-wong soleh mulai cilik ra tau maksiat udah gedun. Lho nggih. Mergo sok ben iku lho niki sing dawuh ulama. Sok ben salah-salah model ngene iki faulaika yubaddilu wa sayyiatihim hasanat. Sayyi'ae sok ben digenti hasanat. Mulane jare Abdul bin Mas'ud, sampai sok ben sing ora tau salah iku getun kok ora tau salah perkarane duplikat sayyi'ae ora dadi napa? Hasanah. Faulaika yubaddilu wa sayyi'atihim hasanah.
Kula nyontokno teng ngaji niki bolak-balik. Misale ngeten nggih. Nggih contoh gampang ngeten. Kula gak ada ibu misalnya. Karena saya satu kampung, satu kawasan, ya saya yang rumat. Misalnya saya punya kakak hidupnya di Jakarta atau di Sulawesi. Ya tidak ngerumat wong jauh. Nah tentu yang sering salah ya saya karena dekat. Misalnya wae gekno kopi, ora gekno kopi salah. Wae dikongkon tuku bodrek ndak ada salah. Sehingga sering dimaki-maki, sering disalahkan. Padahal kita sudah khidmah secara benar karena hidup satu kawasan yang pikiran saya tambah dekat paling enggak nak dikongkon gampang. Tapi justru dekat nak salah yo salah. Lah kesalahan begini ini sampean mesti digenti pangeran apik. Perkara ini salah dalam lingkaran kebenaran. Wong nak ora salat ya ora ngarah, ora tumak ninah wong ora salat. Mulane kula natakan, Gus salat ra tumak ninah usah ta ora? Ya tapi salat, tapi kan gak tumak ninah. Ya tapi salat ta ngene. Lho, dekne muring-muring, maksudnya piye, Gus? Lah nek wong ra salat ora iso mbok salahno gak tumak ninah, blok goblok. Wong ra salat iso mbok arani ora tumak ninah. Kowe wong sing saiki ning terminal ning dalan-dalan gak darusan, kan gak iso mbok oh nak maca Quran gak fasih. Ya sing kadung darusan ning masjid malah sing kena kritik, pulau darusan ora fase, tapi darusan blok goblok. Cuma ora fase. Lah nek sing ora darusan malah ora kena mbok kritik, oh gak fase kowe. Wong ora darusan kok arani fase. Lu mikir ngono kok ora iso, paham ya? Paham ya? Artinya karena saya yang dekat ibu, pasti yang sering disalahkan saya karena dekat. Tentu cara Allah aku luwih bener piye wae ning kawasan nek ana emergensi iso nulung. Lah nek sing adoh ora, tapi ora tau salah. Wong adoh. Lah sing adoh iki sing salah nek cara pangeran mergo di luar ring. Lha iku sirine kena apa Kanjeng Nabi disalahno pangeran. Kanjeng Nabi nyambut tamu Quraisy mengabdikan Abdullah bin Umi Maktum mergo dekne wong pijet diabekno mbek Nabi, disalahno pangeran. Tapi salah sing dalam ring. Nggih salah sing dalam ring. Kaya wong salat nek ora tumakninah ya salah. Ya tapi Allah nyeluke tetep wong sing salat tapi ra tumakninah. Iku nak cara kula diceluk pun Gusti sementing jenengan arani salat. Lah sementing diarani salat. Lah wong ra salat ya ora ngarah duwe salah gak tumakninah blok goblok paham. Senengane kok lha wong sing nalar sithik mulane salah iku ana loro. Ana salah mergo keluar qadairatul amri, mang keluar dari ring itu. Ana salah di dalamnya. Misale kok sampean ngeten iki ngaji kula. Sing ra ngaji ra bakal salah, justru sing ngaji iso salah. Mbok ngantuk, mbok ora ngrungokno, macam-macam. Tetapi kan ngaji. Lah aku pun kiai kaliber, mulane ora tau nyalahno nek sampean ngantuk. Piye wae ning jero perintah. Mbok ngantuk ning jero perintah. Terus kalau berarti cara jenengan wong salat ra tumak ninah salah aku ora muni sah. Coba sik salat, nek tetep salat. Paham sing kula maksud? Lha ngono kok ora. Lah wong Farid ora roh ngono iku tak baleni. Wong Farid ora tau mikir ngono iku. Wong Islam yo wis salat, zakat, kaji. Artine ning lingkungan. Engko nek wis kaji ana salahe, misale misoi wong. Terus ra wong ayu ning gone Ka'bah ngeluh mergo bojone elek. Ya sono ae salah. Kabeh wong kaji ngeluh, kenapa padha sering nangis iku mergo ngono iku. Wong Maghribi wayu-wayu, wong Iran yo wayu. Ndekne sadar nek bojone elek yo pas haji niku. Wah niku kathah sing nangis pancen. Lah artine yo salah, ndekne iku wong kaji kok jelalatan nak. Salah. Tapi kaji, paham ya? Paham ya? Lah anak Rukin ra tau kaji, ora tau jelalatan ning Ka'bah. Lho saiki sing jelalatan pinggire Ka'bah wong kaji ta Ruhin? Wong kaji. Ruhin ra tau jelalatan pinggire Ka'bah wong ra tau rono. Lah iku pentingnya sampean ngerti duduk perkarane. Mulane Kanjeng Nabi sering nyalahno sahabat, bahkan Kanjeng Nabi kadang disalahno pangeran kaya masalah abasa wa tawalla. Tapi salahe salah disalahno mergo Allah seneng. Nek wis nglakoni perintah ya wis apik. Lan kula mbek kiai kadang ra cocok teng mriku niku. Kula nate kiai kan kanca kula nek sing kakak angkatan kula ora wani, nek sing angkatan kula tak omongi. Kowe nek dadi kiai sing apik minimal niru aku. Lah kok saged Gus? Kowe dadi kiai jan amatir tenan, susah amatir tenan. Misale kaya kiai kadang ngeten, misale Ruhin tak kongkon, "Cung, aku tukokno sate." Barang toko sing tak sebut misale tutup terus gak entuk saking gobloke misale.
Mboten enten iki sing toko niku tutup, nak liyane iki wonten balik goblok. Ngono ku liyane yo kena goblok. Ya berangkat neh si santri goblok mau ya berangkat meneh. Nah iku nak cara Allah kan zat paling apian, tetep iki cah pinter. Nurut kiai yo kena dikongkon, tetep cah pinter mung setempe kena dikongkon. Tapi berhubung dekne sing kliru digoblokno yo dekne. Lah iku kan yo ora fair wis kangelan ngalor ngidul iki digoblokno. Padahal dekne sing dikongkon wis korban. Lah santri sing pas iku turu, mbok pas ning ndi, ora melok digoblokno. Padahal ora memberi kontribusi. Paham sih kalau maksud? Mulane kula dadi kiai jarang istighfar. Kula sering den, Gus jenengan kiai wangkot ora tau istighfar. Aku mau istighfar sing kaya kowe. Aku nek istighfar mergo kangen pangeran ora krana ngrasa salah. Salahku mergo dalam perintah. Aku mulangku mungkin salah, sebagian wacananku mungkin salah, tapi kan dalam perintah. Tetep cek diundang pangeran, he wong sing mulang tapi ana salahe. Lah nek wong ora tau mulang ora ngarah ana pengumuman ngono iku ora ngarah. Mulane kula ora pati seneng istighfar. Ora krana sombong. Mergo aku ngerti pangeran nyepuro. Kula nek pengen istighfar tapi ora krana salah. Kangen ngono ae, pokoke mau nek darane salah, kangen ngono ae. Kok sombong temen istighfar ngenteni salah. Ora usah salah aku mbek pangeran yo biasa napa? Istighfar. Lha apa ngenteni salah? Kaya kawula amatir. Untuk istighfar ae ora usah. Lah karena tadi ada kesalahan dalam perintah, mungkin saya sebagai ulama pas mulang niki ya ono salah wong jenenge wong, tapi kesalahan dalam perintah. Lah kadang kiai-kiai itu gak mikir, bos-bos gak mikir, piye wae sing tak kongkon tuku sate ku rugen. Bareng gak salah tak ambok goblok, ngono kok ora iso, tak kongkon meneh. Kontribusinya banyak kan kena go bal-balan kon ngalor ngidul kan. Nah, tentu wong santri sing ora rugen kan ra salah mergo turu kan. Tapi cara kula salahe luwih fatal wong kiai ini diurusan ditinggal. Turu. Lah iku ora mbok pikir kan iku. Paham ya? Kowe di desa binaan ning ndi dakwah bareng wis laris mulai kepengin wayo rondo seneng ya salah, tapi ngurip-ngurip agama ning desa iku. Lah sing ora tau kecantol rondo ya ora tau dakwah. Paham nggih? Cara apa ya bener sing kecantol sithik-sithik pokoke. Pokoke gak zina, gak. Lah iya mulane cara usul fikih salah ku ana loro. Ana salah sing keluar anda iratil altaf. Memang keluar saka arena perintah. Kayak wau. Misale kayak didulur sing rawor ibumu ya ora tau salah, pancen ora tau bersentuhan. Sing ngawori salah terus, tapi luwih apik mergo iso khidmah. Ya enggak ta, jajal mbok khidmahi, nek ora keselen kowe. Mesti digo kongkonan kan. Tapi kowe luwih apik salah lah. Mergo kowe mengabdikan diri setempe. Lah kula jenengan iki wis ngoten niku mbek pangeran kita salat, engko disalahno pangeran gak tumakni. Nah, kita maca Quran disalahno gak bener makhraje, wis bener kok disalahno gak ikhlase. Wis pokoke disalahno terus mbek pangeran. Wis menen mboten apa-apa, tenang mawon, men aja menung tenang mawon. Tenang mawon, pas disalahno pangeran niku sok benak sampean niku gak masalah. Faulaika yubaddilu wa sayyiatihim hasanah. Mungkin dawuhe pangeran ra dawuhku. Lane Abdul bin Mas'ud sok ben niku aku getun kok ora duwe salah. Paham gitu ti? Yo ngene lah kok ada tuh ra iso mikir ngono iku. Lah ya mikir ngono kok ora iso. Misale rugen tak pasare gen iki HP ku gawa kowe. Disimpen nganti 2 wulan 3 wulan disimpen. Suatu saat HP ku ceblok pecah. Ya mesti sing mecahno sing gawa. Mosok sing ra tau dikongkon mecahno HP. Tapi kan wis khidmah suwi. Kuwar itu kuat yo tenan. Mikir ngono kok ora iso. Tentu yang menyaleh Islam ya kita wong kene sing Islam. Sing rodok-rodok ngrusak sithik kiai yo kiai, mosok wong liya iso ngrusak dunia. Kiai. Tapi piye wae dekne setempe on time menyiapkan diri khidmah ning aku. Mulane riyen wonten sahabat ngusir wong munafik. Munafik nggawe masjid. Tiap ngimami maca abasa wa tawalla anja'ul amut. Tiap ngimami. Sesuai ditakoki Ibu Umar, "Kenapa kowe maca iku?" Jare gue iling-iling anak Muhammad tau salah gak kurang ajar. Padahal zaman Nabi Sugeng ono toleransi. Dadi Abu Lahab iku dia anak jenenge Darrah. Darrah wong wedok. Ponakan cer misanan cer mek Kanjeng Nabi. Mergo Darrah bin Abi Lahab, binti sinten? Abi Lahab. Niku Islam, mara teng Madinah. Barang utang Madinah hijrah, niku sahabat wedok-wedok niku jenenge wong wedok senane gosip. Fawwah lan tuhniya angki islamuki. Islammu wis ora ono gunane, bapakmu wis dicap Quran tabat jada abi lahabi wa.
Walhasil akhirnya Darroh matur Kanjeng Nabi dikritik sering dihujat para sahabat. Nabi pidato, kenapa saya harus dengar orang menyakiti keluarga saya? Darroh itu misanan saya, keluarga saya. Dan saya memang berdoa nak bapak ora kasil iman yo anak. Muga Nabi untuk Abu Jahal jadi anak jenis Ikrimah nggih Islam, Abu Lahab dia anak putri Islam. Iku wae riyen sahabat-sahabat wedok ku toleransi, aja maca tabat yada Abi Lahab mergo makmume niku. Oh, dadi riyen yo ana ayat surat toleransi gitu. Jadi perkara ini. Lah misalnya ki ngimami ruhen sampean ngimami wa